Atlas sendiri adalah sebuah brand makanan. Kita menjual food and beverage, tapi kita memfokuskan pada nasi box, di mana satu box ini terdiri dari nasi, telur goreng, sama ayam goreng dengan 3 balutan saus. Model bisnis kita lebih ke fast food, kita bukan junk food, jadi kita lebih efisien, lebih cepat, dan model bisnis kita lebih ke deliveries and also dine-in. Kalau dari Atlas, kita mulai dari food delivery-nya sendiri, kita bergantung terhadap Grab Food, terhadap Gojek, terhadap GoFood. Terus kita juga menggunakan sistem jurnal untuk semua accounting kita. Jadi mulai dari finance sampai ke sistem accounting kita semua udah berhubungan langsung, karena jurnal juga connect ke sistem POS kita, yaitu Mokapos. Fitur yang kita pakai untuk jurnal sendiri sih sangat spesifik ya, kita menggunakan sistem accountingnya, jadi mulai dari profit and loss data, terus semua data sih, mostly bahkan perhitungan untuk bahan, stok, COGS, semua itu kita sangat bergantung terhadap jurnal. Makanya itu sangat memudahkan kita ketika membuat laporan. Laporan dari jurnal yaitu yang keluar adalah kita sebutnya P&L, which is profit and loss. Kita bisa menentukan berapa persen yang bisa kita gunakan untuk kedepannya sebagai budget marketing seperti itu. Hanya jurnal membantu kita banget dalam hal mendata semua accounting kita, pemasukan, pengeluaran, bahkan ke detail sampai ke petty cash, that kind of thing. Yuk kita kenalan dengan Kontrak Hukum. Kontrak Hukum adalah solusi digital pertama untuk layanan legalitas terpercaya, termudah, dan terjangkau di Indonesia. Cukup kunjungi kontrakhukum.com dan dapatkan layanan legalitas lengkap sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau masih bingung, Lawrence, bot pintar kontrak hukum, siap membantu menemukan solusi legalitas Anda. Kenapa masih pilih yang mahal kalau bisa lebih hemat? Dan tentunya dijamin cepat juga. Jadi, siap mengembangkan usaha Anda bersama Kontrak Hukum? Hai, selamat siang semuanya, teman-teman entrepreneurs. Anyway, gambarku kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Oke, teman-teman entrepreneur, selamat siang. Selamat datang kembali di acara Jurnal Entrepreneur. Udah lama ya rasanya jurnal itu nggak ketemu sama teman-teman entrepreneur nih. Selamat siang semuanya, kenalin aku Carla yang akan memandu acara pada siang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam sampai dengan 2 jam ke depan, gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di layar, teman-teman, kita hari ini mau membahas mengenai bisnis franchise.
Nah, yang kita ketahui bareng-bareng nih, kalau aku menilik dari tahun 2020 gitu ya, kurang lebih pandemi ini sudah terjadi itu 2,5 tahun, benar ya? Ini kurang lebih tahun ketiganya pandemi lah gitu ya bisa dibilang. Nah, pasti banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi nih di antara hidupnya teman-teman, hidupnya saya gitu ya, termasuk juga banyak banget yang mungkin sekarang ini gitu ya, efek pandemi kemarin kena, ya aku bilang kena pengurangan karyawan dari kantornya gitu ya, berpikir untuk aku tetap harus hidup harus bagaimana nih, sampai akhirnya berpikir untuk mendingan aku usaha aja gitu ya, tapi usaha apa sih gitu ya, ada yang memulai usaha dari nol, aku tahu nih ya kan, ada juga mungkin yang sudah nabung dari lama dan kepikiran bisnis franchise, sampai akhirnya pandemi ini bisa dikatakan menjadi suatu hal dan waktu yang tepat untuk kita bisa berpikir bisnis franchise gitu ya. Dan yang aku pasti tahu juga nih, bisnis franchise itu kan memang menjanjikan gitu ya. Tapi kira-kira nih teman-teman di sini itu tahu nggak sih bagaimana caranya memilih bisnis franchise yang baik gitu ya? Jangan-jangan teman-teman ini salah milih bisnis franchise gitu ya. Dan pasti kan maunya ketika kita memilih sebuah bisnis gitu ya, teman-teman bisa dapat untung gitu kan, terus juga modalnya bisa kembali dengan cepat gitu ya. Dan kira-kira bagaimana sih bisa menentukan atau bisa mengetahui bagaimana sih bisnis franchise yang menjanjikan. Dan pada hari ini nih, akhirnya Jurnal Entrepreneur, acara Jurnal by Makari yang kembali lagi untuk memberitahukan atau memberi sharing edukasi sama pembicara yang sudah kita undang hari ini. Ada Mbak Harumi Sekar Melati yang biasa dipanggil Mbak Harumi selaku Legal Associate dari Kontrak Hukum, dan juga Pak Robert Peter Rajimin selaku CEO dari Ngedaging gitu ya. Kenapa sih aku undang mereka berdua? Karena kalau dari pelaku bisnis sendiri ada Pak Robert nih yang mungkin akan berbagi bisnisnya. Aku bisa bilang mungkin berbagai rahasia kali ya bisnis tentang bisnis franchise-nya beliau. Dan kira-kira tuh nanti bagaimana gitu ya bisnisnya beliau itu bisa seperti sekarang, dan kenapa juga milihnya itu adalah daging gitu bahan utamanya gitu. Nah, kalau Mbak Harum ini nanti dari Kontrak Hukum yang dia ini akan lebih menjelaskan mengenai legalitasnya kali ya. Jadi teman-teman ketika memutuskan untuk berbisnis franchise, teman-teman bisa tahu nih bisnis franchise mana yang memang menjanjikan dan juga bisnis franchise mana yang kelihatannya ini kayak bohong deh. Jadi kayaknya ini prospeknya akan sulit deh gitu ya. Jadi kita akan belajar bareng sama Mbak Harumi juga Pak Robert nanti gitu ya, sambil teman-teman berpikir gitu ya mau nanya apa sih ke mereka berdua, teman-teman tuh bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, ada di layar teman-teman nih, cari aja kolom Q&A gitu ya, teman-teman bisa langsung taruh pertanyaan di situ, nanti aku bacain, aku lihat pertanyaannya, nanti aku tanyakan ke Mbak Harumi dan juga Pak Robert. Dan teman-teman secara khusus juga Carla mau minta tolong juga ke teman-teman kalau memang nanti di tengah-tengah acara ada kendala, misalnya suaranya hilang gitu ya, atau video nanti ngadet-ngadet gitu. Nanti teman-teman tolong bisa senggol kami gitu ya, Carla dan juga tim dari Jurnal dan juga tim dari Kontrak Hukum, untuk bisa kita tahu nih siapa yang lagi ada kendala. Jadi kita bisa membantu untuk kelancaran acaranya sampai akhir nanti, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan secara maksimal di acara hari ini. Nah, tadi aku udah Carla jelasin juga, teman-teman bisa taruh pertanyaannya yang menarik gitu ya di kolom Q&A, nanti Carla bacakan untuk kedua panelis kita, dan juga Jurnal hari ini bagi-bagi hadiah. Caranya gampang, teman-teman yang lagi nonton, lagi ikutin webinar ini, nanti jangan lupa Instastory gitu ya di Instagramnya, tag ke Jurnal@official, nanti akan kita pilih 3 orang pemenang dari postingan menarik, postingan terbaik gitu ya di Instagram kita, dan juga jangan lupa follow Jurnal Official gitu ya, nanti kita akan pilih dan kita akan bagi-bagi hadiah masing-masing mendapatkan Rp50.000, lumayan gitu ya untuk beli makan, apalagi sekarang nih Presiden RI lagi memutuskan kembali untuk seluruh warganya yang bekerja itu untuk WFH, work from home kembali nih, karena memang kasus dari Omicron ini sedang naik-naiknya gitu ya, jadi dihimbau kembali untuk teman-teman ini bisa kerja dari rumah dan sambil ngedengerin Carla ngoceh, nanti juga kita belajar bareng sama Mbak Harumi, sama Pak Robert, teman-teman mungkin bisa sambil
ambil minuman, ambil cemilan di samping kanan kiri laptop ataupun handphonenya yang lagi ngikutin nih, bisa nanti sambil, oh siapa tahu nih ya, habis ikutan Jurnal Entrepreneur ini, teman-teman punya inspirasi. Kira-kira habis ini mau bisnis franchise apa ya? Atau jangan-jangan teman-teman sudah punya bisnis dan mau menjadikannya sebuah franchise. Nah, teman-teman juga bisa nanya di sini nih, kira-kira bagaimana syaratnya gitu ya, dan apa yang harus dipersiapkan ketika teman-teman punya bisnis dan mau dijadikan sebuah franchise gitu ya. Jadi nggak hanya teman-teman yang mau kepikiran ingin gitu ya, karena bilangnya ingin bisnis franchise, di sini tanya, nggak hanya itu juga, tapi teman-teman yang udah punya bisnis, mau dijadikan itu sebuah franchise, juga bisa sharing di sini dan nanya langsung ke Mbak Harumi dan juga Pak Robert nih persiapannya. Ketika Pak Robert masih juga dong, dulu ketika bikin bisnis, mungkin plan-nya ke depannya hanya untuk bisnis sendiri dulu nih, satu toko aja. Tapi karena sudah demand-nya makin tinggi, jadi akhirnya bikin franchise gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa gitu ya, nggak hanya F&B teman-teman, franchise sekarang tuh banyak banget. Ada yang dari apa namanya tuh, service juga ada gitu ya, F&B memang paling banyak F&B ya, tapi juga bisnis yang dari jasa service juga ada gitu. Dan untuk memperkenalkan pembicara kita, sebelum aku undang nih teman-teman, aku mau lihat dulu nih, ini di layar kita sudah ada fotonya Pak Robert. Ini adalah Pak Robert Peter Rajiman, selaku CEO dari Ngedaging, yang dimana teman-teman tahu nggak sih, ternyata Pak Robert ini tuh sudah apa ya, dibilang seorang entrepreneur itu sejak tahun 2020 Agustus. Wah, ini kalau nggak salah masih zaman-zamannya pandemi. Nanti kita tanya ya, kenapa apa namanya, Agustus 2020 itu Pak Robert tuh bisnis yang pertamanya tuh apa gitu ya, dan kenapa sekarang jadi buka Ngedaging gitu ya. Kalau aku tadi pagi sih ngobrol sama Pak Robert gitu ya, kenapa apa namanya, dia usaha Ngedaging, karena Ngedaging itu adalah sebuah bahan makanan yang banyak disukai orang dan juga mudah untuk diolah gitu. Jadi Pak Robert ini memilih daging yang juga mau diolah. Ternyata daging ini juga bisa dikatakan di lapangan itu masih sedikit yang menggunakan olahan daging. Jadi Pak Robert memilih daging dan namanya unik, Ngedaging gitu ya. Jadi kita bisa langsung ingat, oh Ngedaging gitu ya. Itu Pak Robert memilih usahanya daging sehingga dia bikin franchise Ngedaging gitu ya, dan dia juga apa ya, kalau dia bisa bilang ini juga usaha yang baru banget gitu ya, tapi Pak Robert udah bisa buka beberapa cabang, beberapa franchise gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng sama Pak Robert, dan teman-teman boleh tanya ini, Pak Robert kenapa ya mau mulainya itu di pandemi? Ini kan pertanyaan yang menarik, nanti kita tanyakan ya. Dan kalau pembicara kedua kita ini ada Mbak Harumi. Sebentar, aku intip dulu profil Mbak Harumi. Mbak Harumi ini dari kontrak hukum gitu ya. Mbak Harumi ini merupakan lulusan dari pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan yang juga berpengalaman selama 7 tahun di industri hukum, termasuk firma hukum dan juga kantor notaris. Nah, spesialisasi dari Mbak Harumi ini banyak teman-teman. Jadi tadi kita bisa belajar bareng sama Mbak Harumi ini. Mbak Harumi itu paham mengenai corporate law, employment law gitu kan, regulations compliance, family law dan lain-lain. Nah, termasuk yang ini kita ngomongin tentang bisnis franchise gitu ya. Nanti sedalam apa sih tentang hukum yang harus kita perhatikan ketika kita mau memilih bisnis franchise, nanti Mbak Harumi bisa sharing gitu ya. Dan Carla ingetin lagi teman-teman, kita akan bagi-bagi hadiah dari jurnal, gampang, simple. Teman-teman tinggal capture momennya bersama dengan jurnalpreneur, ada Mbak Harumi, Carla dan juga Pak Robert gitu ya, dan diposting di Instastory-nya. Tag ke jurnal official. Tolong nanti Levin ditulis di dalam kolom komentar gitu ya, bagaimana caranya untuk teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk kita pilih 3 orang pemenang yang menarik di sosial media gitu ya. Nah, teman-teman, agak aus ya, aku ingetin sekali lagi, teman-teman jangan lupa ngambil makanan, ngambil minuman sambil dengerin Carlo di Mbak Harumi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita akan kulik secara mendalam mengenai bisnis franchise gitu ya. Dan aku mau undang dulu Pak Robert, Mbak Harumi untuk bisa join sama Carla. Halo Mbak Harumi. Halo Mbak Carla. Yes, aku add spotlight dulu Mbak. Oke, tinggal Pak Robert. Pak Robert di mana nih Pak Robert nih? Oke. Sebentar.
Levin boleh bantu ini ya, Vin? Iya, halo, halo. Tampilannya. Oke, halo Pak Robert. Halo, halo. Oke, teman-teman, sebelum aku mulai pertanyaannya ke Pak Robert dan juga Mbak Harumi, mau tanya dulu, suara kami terdengar dengan jelas ya? Kalau terdengar dengan jelas, tolong bisa kasih komentar di kolom chat, jelas, Kar, gitu ya. Atau belum jelas nih, gitu. Oke, sambil menunggu. Juga mungkin kita sharing juga ya Mbak Harumi dan Pak Robert nih, kira-kira teman-teman di dalam kolom chat ini atau di dalam yang ada di dalam apa namanya webinar pada hari ini tuh dia usahanya dari mana dan berasal dari kota mana gitu ya. Kalau tadi aku lihat ada dari Palangkaraya, ada dari Jakarta gitu ya. Jadi kayak semua nih dari Indonesia tuh ada di sini gitu ya. Mbak Harumi, Pak Robert, apa kabar? Baik, baik. Baik, Mbak. Iya, baik. Mbak, Pak Robert lagi di mana? Lagi meninjau lokasi usahanya atau lagi di rumah? Lagi di kantor sih. Oh, di kantor. Baik, Iya. karena udah lumayan cukup banyak ya, Pak, sekarang franchise ya. Pak, Total sekarang franchise ada berapa, Pak, di ngedaging nih? Ada 60 cabang sih ya. Oh, itu tersebar di seluruh Indonesia. Sampai kemana, Pak? Paling jauh? Paling jauh di Palembang ya, Mas, yang paling jauh. Oke, Palembang. Jadi Iya. paling banyak berarti di sekitaran Jawa, Pak? Betul. Jakarta sih Oke. paling banyak ya. Jakarta paling banyak. Jadi Iya. paling gampang untuk dapetin ngedaging itu di Jakarta gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ide, mau bisnis franchise ngedaging, boleh loh di chat Pak Robertnya gitu ya Pak. Siapa tahu dari kan Boleh. ada dari Palangkaraya nih Pak. Siapa tahu kan tadi udah ngeliat videonya gitu ya. Dan kita juga pengen tanya nih ke Pak Robert, kenapa memilihnya ngedaging gitu ya. Nanti tahan Pak, kita akan sampaikan itu secara detail ke Pak Robert sehingga teman-teman di sini tahu gitu ya bagaimana bisnis franchise. Nah kalau Mbak Harumi sendiri, Mbak Harumi, halo, di rumah kah? Ya, Mbak. Di rumah kah atau di kantor Ya, kah? betul di rumah. Kita dari Kontra Hukum udah hampir 2 tahun WFA. Oke, sama di Mekari juga seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun kita WFH tetap harus produktif ya Mbak Harumi ya. Dan so kita kumpul di sini untuk kita belajar bareng ke teman-teman gitu, yang kasih edukasi gitu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman juga nih, aku mau open pertanyaan dulu untuk Mbak Harumi dan juga Pak Robert di sini. Dengan tadi, aku contekkan dulu sebentar ya. Soalnya banyak banget nih pertanyaan sudah kita siapin. Yang pertama mungkin, Pak Robert, kalau tadi aku baca dari profil Pak Robert sendiri, Pak Robert ini baru mulai bisnis tahun 2020, yang dimana kita tahu Pak, 2020 adalah awal dari pandemi, gitu ya, yang mungkin banyak bisnis yang akhirnya kolaps, gitu ya, atau banyak akhirnya bisnis yang menunda dulu gitu. Nah, kalau untuk Pak Robert sendiri, kenapa Pak berani banget Pak di tahun 2020? Oke, Pak Robertnya hilang nih gambarnya. Oke. Pak Rob, ini ya Pak, mute-nya belum dipencet. Oke, sorry. Gimana? Pak, aku mau nanya nih Pak, kenapa Pak Robert ini berani banget Pak di tahun 2020 itu Pak Robert akhirnya bikin usaha ini? Atau bukan usaha ini ya, usaha ini tuh di tahun berapa Pak ngedaging ini sendiri? 2020, Mbak. Oh sama, di tahun yang sama, di tahun 2020 juga? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk yang ini? Ngedaging emang di tahun 2020 sih. Dua-duanya di tahun 2020? Iya, betul. Dulunya sih ada usaha catering, cuman karena pandemi itu jadinya ya kita harus adaptasi sih dengan market ya, karena marketnya udah nggak bisa tatap muka. Kan dulu ngelayanin kayak prasmanan gitu sih sebenarnya. Akhirnya udah nggak oke dengan bisnisnya, ya kita harus adaptasi dengan usaha yang baru akhirnya. Dari situ kita trial error untuk bikin sesuatu yang memang bisa dibeli langsung sama orang, bisa langsung ke lokasi, bisa juga pesanan online ya. Jadi dari situ kita trial error untuk bikin makanan daging. Karena kan daging masih susah ya untuk carinya. Karena kan kita kalau di sekitar rumah mungkin kalau nggak ketemu ayam goreng, nasi goreng mungkin gitu-gitu. Tapi kalau untuk jenis makanan daging kayaknya agak susah cari ya. Jadi dari situ saya mikir untuk coba trial error bikin makanan daging sih. Dari situ asal-muasalnya. Oke, Pak, kalau aku boleh bertanya ya, Pak, Bapak tuh sebenarnya usaha seperti ini, dulunya Pak, jurusannya apa sih Pak sebenarnya? Kan kalau kita bilang ya, banyak banget nih Pak, kalau entrepreneur sekarang itu ya Pak, kalau aku sering kita ngadain webinar, itu banyak banget mahasiswa yang ikutan.
gitu ya, dan mereka tuh punya future itu pengen bikin sebuah usaha gitu ya, tapi kadang-kadang kan tidak sesuai dengan jurusan ini Pak gitu. Kalau Pak Robert sendiri dengan bisnis ini memang sudah planning dari awal sesuai dengan jurusannya, atau sebenarnya punya passion nih Pak, jadi juga kita mau kasih tahu juga ke teman-teman yang mungkin sekarang nih Pak Robert agak nge-freeze ya teman-teman ya. Oke, benar, Pak Robert agak nge-freeze. Halo Pak Robert. Pak? Kalau dari sih, ya halo. Oke, Pak Robert tadi sempat nge-freeze. Pertanyaanku sempat kedengaran nggak, Pak? Iya, iya. Sinyalnya agak putus. Dengar. Kalau saya sih dulu jurusan accounting ya di Surabaya. Cuman cemplungnya sih ke dunia F&B ya. Jadi agak nggak sesuai sih. Tapi masih sesuai, Pak. Emang kita planningkan, cuman ya begitulah jalannya usaha. Nah, kalau untuk Pak Robert sendiri nih Pak, untuk bangkit jatuh, pasti kan kalau sebuah usaha itu nggak langsung melesat gitu ya Pak. Kalau tadi Pak Robert bilang tadi sempat jatuh dulu gitu kan, sampai akhirnya bikin trial and error, sampai akhirnya sekarang ngedaging punya 61 outlet gitu ya Pak. Boleh nggak sih Pak di-sharing juga ke teman-teman tuh spiritnya untuk sebuah usaha tuh gimana sih Pak gitu, sebelum aku ngomongin tentang franchise-nya ya. Oke. Kalau dari saya sih gagal itu sebuah pengalaman sih yang sangat berharga. Karena kalau kita sekali gagal kita menyerah ya nggak akan ada jalan suksesnya sih. Tapi kalau kita udah gagal terus coba lagi ya sampai ketemu berhasilnya sih. Itu baru betul sebenarnya. Jadi ketika kita gagal ya kita harus berani coba lagi. Walaupun jadi, itu bisnisnya mungkin beda atau gimana, cuman tiap orang saya rasa sih punya bisnis yang memang cocok pada dirinya ya. Karena misalnya kayak si A cocoknya bisnis clothing misalnya, si B cocoknya bisnis makanan. Ya itu ada jalannya sendiri-sendiri sih. Jadi sering-seringlah mencoba sih kalau dari saya Pak. Sering-sering mencoba. Kalau Pak Robert sendiri mengalami jatuh bangun itu Pak di sebuah bisnis beberapa kali Pak, sampai akhirnya ngedaging ini, berarti yang sebelumnya yang catering tadi Pak Robert ceritain berarti sudah ditinggalkan 100% nih Pak, udah fokus semua ke daging berarti ya? Iya, betul. Itu berapa kali Pak Robert ini akhirnya mengalami jatuh bangun, aku bilang dia, karena kan teman-teman di sini juga pasti nih boleh di-sharing juga ya teman-teman ya di sini di kolom chat gitu ya, teman-teman ini berapa lama sih usahanya di sini gitu ya Pak, kita juga sambil belajar nih, dan juga kita mau ngasih pengalaman juga gitu dari Pak Robert kan sudah jatuh bangun gitu ya, jadi nggak langsung mimpi pasti tinggi Pak, betul nggak? Tapi kan kalau kita ngomong jatuh bangun, teman-teman harus tetap semangat gitu ya. That's why aku pengen juga teman-teman yang ikuti sini itu bisa sharing juga nih ke siapa namanya Pak Robert dan juga Mbak Harumi gitu. Oke, kalau jatuh bangun sih lebih dari 3 kali, yang masih 4 kali kayaknya ya. Jadi sempat bikin usaha bakery juga, sempat bikin usaha clothing juga, cuman kayaknya memang bukan passionnya, jadi ya akhirnya bikin usaha makanan sih. Makanan tuh mungkin lebih simpel kali Pak ya, setiap orang butuh makan gitu, dan juga inovasinya harus kenceng nggak sih Pak kalau sebuah makanan itu? Betul. Iya, cuman yang susah mungkin di konsistensi sih Pak ya. Konsistensi. Untuk ngejaga kualitas tuh susah sih sebenarnya. Oke, nah Pak, ini berangkat nih, kita tadi udah ngomongin konsistensi gitu ya, tadi juga aku udah ngomongin tentang kreativitas gitu ya, kita ngomongin tentang bisnis franchise. Awalnya pasti Pak Robert bikin bisnis ini, udah langsung kepikiran akan di-franchise-in kah? Atau yaudah deh kita coba dulu 1 outlet, 2 outlet, sampai akhirnya kita terjun ke bisnis franchise? Oke, awalnya sih saya rencana untuk buka sendiri dulu ya, untuk 1 cabang. Tapi ketika udah berjalan sekitar 2 bulan kalau nggak salah, itu kan udah lumayan banyak customer yang coba. Dari situ mulai ada pertanyaan tuh di Instagram, Kak buka di sini dong, buka di situ dong, pertama kan gitu. Nah, ternyata dari audiens itu pun, dari customer yang pernah beli, ada yang kepengen buka juga nih. Nah, dari situ saya mulai belajar pelan-pelan, oh ini ternyata mungkin bisa jadi peluang bisnis franchise mungkin ya. Karena kan dari awal kita nggak nge-planningin sebenarnya, cuman sambil berjalannya waktu ternyata ada yang minta di franchise sebetulnya. Jadi ya kita belajar dari situ, dari segi legalitasnya, secara handle-nya itu gimana. Kan banyak faktor sebetulnya, nggak cuman dari segi supply makanannya doang sih, supply bahan bakunya doang maksud saya. Tapi banyak pihak lah, maksudnya banyak faktor. Dari segi legalitas, terus dari segi tim yang kerja juga, terus dari sisi
kualitas bahan baku, pricing, itu banyak sih Mas Yan. Gitu. Dan itu Pak Robert, boleh dong, teman-teman pasti kan sini punya usaha juga mimpinya pengen jadi sebuah franchise gitu ya Pak. Persiapannya tuh Pak Robert butuh berapa lama sih Pak untuk akhirnya semua persiapan franchise itu siap Pak? Oke, untuk persiapan itu sekitar 2 bulanan ya. Jadi dari mulai susun laporan keuangannya, terus dari segi persiapan tim untuk opening, terus persiapan tim sentral untuk bikin bahan bakunya untuk didistribusiin, itu sekitar 2 bulan lah. Sama bikin legalitas juga sih yang penting. Legalitas itu perjanjiannya gitu sih. Oke, ini ngomongin tentang legalitas nih. Berarti aku bisa nanyain juga nih ke Mbak Harumi nih ya. Tadi udah disinggung nih Mbak Harumi mengenai legalitas dari Pak Robert gitu ya. Otomatis kan kalau bisnis franchise itu kita ngomongnya jangka panjang gitu ya Pak ya. Kita maunya mitra kita juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita bangun dari nol gitu ya Pak ya. Tapi mungkin lebih mudahnya adalah mereka dari segi bahan sudah nggak usah pikirin, kita yang siapin gitu ya. Mereka belinya, aku bisa ngomong mereka belinya ke kita gitu ya Pak, sebagai orang franchiser gitu ya. Dan mereka tinggal menjualkan di kota-kota tersebut, ya kan, sehingga market share kita lebih besar. Nanti kan kelebihan dari franchise kita mau mendapatkan market share lebih besar gitu ya dibandingkan dengan kita cuma stay di Jakarta aja gitu. Nah, kalau dari segi legalitasnya nih Mbak Harumi gitu ya. Nah, awalnya Mbak Harumi nih, seberapa penting sih legalitas ini? Kalau aku ngomong bukan hanya untuk bisnis franchise ya Mbak ya. Berarti kan kalau dari segi kita punya usaha, kita kan juga harus punya legalitas gitu ya. Seberapa penting dan sebaiknya kalau kita udah mulai usaha, kapan waktu yang tepat kita bisa bilang ini usahaku mau dilegalitaskan? Gitu. Oke. Ya, thank you Mbak Carla. Jadi legalitas itu sangat penting ya, baik untuk pelaku usaha besar maupun UMKM. Dan kalau dari Kontra Hukum kita selalu menyarankan urus legalitas itu dari awal sebelum kita mendirikan usahanya. Nah, karena akan banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita sudah memiliki legalitas di awal. Nah, selain itu, dengan punya legalitas, kita juga bisa mendapat kepercayaan dari konsumen. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat kepercayaan dari konsumen, tentunya konsumen nggak ragu untuk membeli kembali produk kita. Nah, selain itu, kita juga bisa, misalnya kita membutuhkan hal-hal yang memang dibutuhkan legalitas. Contohnya seperti kita mau ekspansi, mau melakukan kegiatan ekspor-impor, atau mungkin kita mau melakukan mau mengikuti suatu event yang memang dibutuhkan legalitas, itu akan sangat mudah ke depannya ketika kita mau melakukan hal tersebut. Nah, selain itu, dengan punya legalitas juga sebagai antisipasi dari terjadinya resiko-resiko yang tidak kita inginkan ke depannya. Misalnya ketika kita kerjasama dengan orang, tentu kita sudah harus nih menyiapkan perjanjiannya. Karena kalau enggak, dikhawatirkan kerjasamanya ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan kita juga tidak tahu mau nuntutnya kemana, karena kita nggak pernah buat dalam suatu dokumen tertulis. Jadi memang legalitas itu harus sudah dipikirkan dari awal sebelum mendirikan usaha. Nah, biasanya apa saja sih legalitas, tahap-tahap legalitas apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM? Nah, kalau dari Kontra Hukum kita selalu menyarankan pada awal kita mau mendirikan suatu usaha, kita harus buat yang namanya Founders Agreement atau perjanjian para pendiri. Nah, perjanjian Founders Agreement ini tujuannya untuk mengatur hubungan antara sesama founders. Apalagi kalau misalnya di pelaku usaha UMKM ini membangun usahanya nggak hanya sendiri nih, biasanya dia buka bareng teman-temannya atau mungkin bareng keluarga. Nah, akan lebih bagus apabila kita sudah mengatur hak dan kewajiban di antara para pihaknya dari awal. Jadi dari modal usahanya berapa, pembagian profitnya seperti apa, kemudian kapan mereka siap untuk mendirikan suatu badan usaha, terus kalau misalnya ada pengambilan keputusan bagaimana nanti, siapa yang berhak memutuskan. Kemudian kalau misalnya ada salah satu founders yang mau mengundurkan diri misalnya, nah itu perlu juga diatur cara-caranya seperti apa. Nah, itulah mengapa Founders Agreement itu penting, karena banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya malah pecah kongsi karena ternyata para founders ini beda pendapat. Jadi sebagai bentuk komitmen di antara para founders, kita selalu menyarankan buatlah Founders Agreement di awal. Nah, selain Founders Agreement, kita juga menyarankan legalitas lainnya, yaitu HKI atau hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini adalah hak merek. Karena kalau merek ini pasti semua pelaku usaha punya ya yang namanya merek atau brand.
Nah, merek ini harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sistem hukum di Indonesia ini menganut sistem first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dahulu merek tersebut, dia yang berhak atas merek tersebut. Nah, merek ini juga wajib Mbak untuk teman-teman yang mungkin nanti mau membuka suatu usaha franchise. Merek ini merupakan salah satu wajib yang sudah harus dimiliki ketika kita mau usaha franchise. Karena dengan kita punya merek dan kita sudah mendapatkan sertifikat mereknya, kita bisa mendapatkan hak eksklusif. Nah, hak eksklusif ini salah satunya adalah dengan bisa menggunakan merek kita sendiri, dan juga yang kedua, kita bisa memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan merek kita, dan yang ketiga, kita bisa melarang pihak-pihak yang tidak tanpa izin menggunakan merek kita. Jadi banyak sekali manfaat kalau misalnya kita sudah mengurus legalitas, baik itu founders agreement, baik itu merek, dan selanjutnya kita bisa memikirkan apakah kita mau membuat badan usaha, kemudian mengurus perizinan lainnya sesuai dengan bidang usaha kita. Gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih baik itu dari awal gitu ya Mbak ya, walaupun memang kita bilangnya masih kecil gitu ya, tapi kalau yakin dengan apa yang kita kerjakan dengan tadi ya, mungkin banyak juga teman-teman juga banyak ngobrol gitu ya, jangan juga berpikiran untuk bisnis itu sebenarnya memang punya sendiri, tapi kan setidaknya kita harus belajar di orang lain gitu Mbak ya, punya banyak pengetahuan gitu ya, jadi setidaknya bisnis yang teman-teman lakukan ini bisa jangka panjang, nggak cuman umurnya tuh seumur jagung gitu kalau kita ngomongnya gitu ya, baru mulai udah hilang gitu ya. Dan Pak Robert sendiri Pak, dari jawaban tadi Mbak Harum ini apa namanya legalitas gitu kan, tadi Pak Robert juga sudah menyebutkan legalitas gitu ya, untuk Pak Robert sendiri ini ketika membuat ngedaging ini gitu ya, sebelumnya kan tadi juga bilang nih, tadinya buat sendiri dulu gitu kan, sampai akhirnya yakin demand-nya sebesar itu untuk bisa teman-teman itu ternyata pengen buka di usaha di kota lain gitu ya Pak. Tanggapan Pak Robert sendiri tadi nih mengenai legalitas, mengenai tadi HKI gitu ya, itu gimana Pak? Apakah ngedaging pun sudah melakukan itu semua gitu ya, aku bilangnya, karena kan 61 cabang itu nggak sedikit loh teman-teman, dan mungkin teman-teman juga pikiran wah, menarik banget sih ini dengan vision-visionnya ngedaging gitu ya. Oke. Kalau dari kita sih untuk ngedaging, emang dari awal kebetulan kita udah sempat belajar lah waktu pernah ikut seminar usaha juga, itu kalau kita bikin sebuah brand apapun itu harus dipatenkan dulu sih di HKI tadi, yang seperti Mbak Harum udah jelasin juga, itu penting banget. Jadi kebetulan kemarin ketika kita sebelum buka pun udah kita daftarin juga. Jadi untuk pertama yang HKI itu paling penting, karena menurut saya kalau banyak orang yang pakai brand yang kita bikin, pusing juga nanti jadinya kan. Jadi untuk brand itu paling penting lah yang pertama. Yang kedua ya tadi seperti yang Mbak Harum ceritakan juga perihal yang agreement, bukan founder yang agreement. Founder agreement itu penting juga. Karena kalau pecah juga, terus pecah kongsi lah, apalah, ntar selesai, terus saling nggak enak-enakan kan nggak jelas jadinya kan. Jadi dari situ mungkin para franchisor juga yang ingin buka pasti menanyakan itu sih. Ini yang punya siapa, foundernya siapa, terus pengambilan keputusannya di siapa, itu bakal ditanyain juga sih. Jadi itu merupakan hal yang penting juga. Jadi ketika kita mau berbisnis franchise gitu, nyari misalnya ngedaging gitu ya, pasti orang akan menanyakan dasarnya adalah yang punya siapa nih, gitu ya. Betul. Dan akhirnya siapa yang punya andil besar atau keputusannya seperti apa gitu. Nah, Pak Robert pengen nanya juga nih, kan Pak Robert bisa dibilangnya bisnis ini bukan orang baru lah gitu ya, udah lumayan lama. Pasti kan sebelum punya tadi catering, ngedaging gitu kan, pasti sebelum-sebelumnya udah punya usaha-usaha kecil-kecilan yang tadilah jatuh bangunnya tuh banyak gitu ya Pak ya. Kalau melihat nih sampai akhirnya Pak Robert sekarang punya bisnis franchise gitu ya Pak, pengen nanya juga sih dari kacamatanya pebisnis nih Pak, bisnis franchise itu yang sekarang model usahanya seperti apa yang diminati, banyak diminati Pak model franchise-nya? Karena setahu saya nih, Ana Journal adalah sebuah aplikasi yang menawarkan menawarkan solusi untuk teman-teman entrepreneurs gitu ya. Banyak banget aku menerima atau mengikuti kegiatan-kegiatan franchise gitu kan, dari dibilang nih 3 bulan akan balik modal BEP gitu ya. Terus juga dia bilang ini simple banget gitu ya. Nah,
boleh dong Pak, sekarang itu sebenarnya kalau kita sebagai orang yang mencari franchise dan dari kacamata bisnis, model franchise seperti apa sih Pak yang sebenarnya sekarang tuh banyak diminati? Oke, kalau dari segi model franchise yang diminatin, yang pasti owner kepingin nggak ribet, tinggal keluarin modal, terus secara laporan keuangan juga jelas. Jadi intinya itu kayak owner kan, ya pasti kan mereka punya duit, terus dia mau muterin uangnya biar dapat keuntungan yang bisa balikin modal yang dia keluarkan. Jadi yang pasti yang dia pengen ya yang simple, nggak rumit-rumit, terus semua udah serba di handling sama si franchisee-nya dari pihak kita, terus secara laporan juga kita sajikan dengan baik gitu loh. Jadi kebetulan juga saya pakai jurnal yang udah saya pakai dari kita awal buka. Jadi jurnal sangat membantu sih untuk laporan keuangan yang bisa kita perlihatkan juga ke owner. Pasti kan jurnal nggak mungkin kita edit-edit ya, karena kan itu transaksi yang terjadi setiap hari. Jadi dari data yang masuk ke penjualan itu bakal connect langsung ke laporan keuangan sih. Secara pengeluaran juga ada, stok juga ada, jadi semua udah terkoordinir dengan satu aplikasi ini. Dan juga itu connect sama Journal Touch kemarin saya pakai juga. Jadi udah jadi connect semuanya gitu. Jadi kurang lebih Pak, betul. Karena itu kalau kita sebagai franchise, aku bilangnya franchisee berarti ya Pak, sebagai orang yang mencari franchise gitu ya. Oh, franchisor. Iya, franchisor yang cari franchise sih. Franchise itu ngedaging, itu franchisee. Oh, franchise-nya itu adalah yang menawarkan franchise gitu ya. Nah, berarti betul. Sesimpel di mana teman-teman kalau misalnya pengen cari franchise itu juga cari franchise yang mungkin tidak meribatkan dari segi kitanya juga gitu ya. Bukan hanya kita kan pasti punya uang, gitu kita mau franchise gitu ya Pak, pasti kita udah menyiapkan sejumlah dana yang kita sudah planning kan gitu ya. Dan sebaiknya nih Pak, kalau aku ngomong nih, misalnya aku pengen datang ke Pak Robert gitu ya, Pak aku mau dong coba bisnis franchise ngedaging gitu ya. Sebenarnya Pak, kita punya uang di sini nih, teman-teman juga mungkin cuman kepikirannya franchise ini tuh cuma 50 juta gitu ya Pak ya. Pasti kan ada yang penawaran seperti itu ya, 50 juta, 70 juta gitu kan, sampai mungkin ada yang ratusan juta. Nah, sesungguhnya Pak, ketika kita mau berbisnis franchise gitu ya, dananya itu selain kita bayar franchise-nya itu, sebenarnya kita harus nge-spare atau menyiapkan dana tuh berapa jauh ke depan sih Pak, untuk kita bilangnya usaha ini kan pasti butuh proses ya Pak ya. Walaupun ngedaging sudah punya nama, tapi ketika dia masuk ke kota lain, kita butuh promosi. Kita butuh pengenalan kembali gitu ya. Otomatis kita ada, intinya adalah kita ngebakar uang kembali gitu untuk melakukan sebuah promosi. Nah, planningnya tuh sejauh apa sih Pak untuk dana yang kita siapkan sebenarnya? Nggak hanya 50 juta dong kalau kita bilang ya, gitu ya. Nah, sejauh apa sih Pak supaya teman-teman ini juga kebayang nih, aku pengen bisnis nih, kurang lebih aku mesti nyiapin dana tuh setahun ke depan tuh harus stable uangnya, gitu. Oke. Kalau yang dari saya jalanin sih minimal 3 bulan operasional ya. Jadi semisal operasional membutuhkan biaya 10 juta nih misal. Jadi minimal kita punya dana cadangan 30 juta untuk berjalannya usaha itu sih. Karena kan itu untuk putaran seperti bahan baku, terus gaji karyawan juga, dan mungkin ada sewa tempat, atau mungkin operasional lainnya kayak listrik, dan biaya produksi seperti minyak, dan air, dan lain-lain sih. Jadi minimal 3 kali dari biaya operasional yang bakal kita jalankan. Itu kan sudah terprediksi semua sih. Benar-benar kan, itu kalau dari bisnis franchise sebenarnya sudah punya gambaran gitu ya Pak ya. Kita per bulan itu akan memerlukan bahan baku tuh berapa gitu. Berarti kurang lebih kita harus membutuhkan 3 kali biaya operasional yang memang sudah dijabarkan gitu ya. Itu adalah uang, bisa dikatakan uang mati Pak, yang memang harus tidak digunakan dengan hal yang lain. Kita untuk fokuskan operasional aja, atau sebenarnya uang ini adalah uang putaran? Ini uang jaga-jaga sih ya. Karena kan ya kita berharap di bulan pertama sudah rame nih dan sudah ada modal yang berputar. Cuman amit-amitnya kurang jalan ya kita masih bisa bertahan 2 bulan ke depannya lagi gitu loh. Jadi masa kita udah usaha 3 bulan nggak ada jalan ya, harusnya sih bisa kalau emang ada usaha ya. Oke. Nah, oke. Berarti kurang lebih 3 bulan ke depan gitu. Nah, kalau untuk berpindah dulu Pak, aku mau tanya ke Mbak Harumi. Mbak Harumi kan dirimu sudah lama ya mengurus namanya law gitu, atau hukum segala jenis
hukum gitu, aku bilangnya tadi ada employment, ada family juga gitu ya. Mbak Harumi sendiri melihat bisnis franchise ini, Mbak, perubahannya ada nggak sih dari yang dulu gitu ya, bisnis franchise yang dulu modelnya sampai bisnis franchise yang sekarang, yang dirimu urus, itu ada nggak sih Mbak perubahan yang memang perlu teman-teman ketahui nih sekarang? Gitu. Oke. Kalau dari sisi legalitas sih tentunya sekarang jadi lebih mudah ya, karena kita bisa mengurus perizinannya juga secara online. Kalau misalnya dulu mungkin kita harus datang ke PTSP terdekat, tapi kalau sekarang kita bisa mengurus perizinannya, legalitasnya itu via online. Nah, contohnya kalau misal dari bisnis franchise sendiri, salah satu legalitas yang dibutuhkan itu adalah surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Nah, STPW ini dibutuhkan, kita baru bisa mendapatkan STPW ini ketika kita mendaftarkan perjanjian waralaba kita. Nah, pastinya biasanya antara franchisor dan franchisee sebelum mereka bekerja sama, mereka membuat perjanjian waralaba terlebih dahulu ya. Di mana perjanjian ini pasti mengatur para pihaknya siapa aja, terus wilayah franchise-nya mau di mana, terus bagaimana pembinaan dan bimbingan atau pelatihan dari franchisor ke franchisee-nya, kemudian jangka waktunya berapa lama, biaya royaltinya atau mungkin franchise fee-nya berapa, itu harus diatur semua di dalam perjanjian waralaba. Nah, si perjanjian ini nanti akan wajib untuk didaftarkan beserta dengan prospektus penawaran waralaba. Jadi kalau prospektus penawaran waralaba ini isinya lebih kepada latar belakang dari pemberi waralaba sendiri. Misalnya dia sudah berkecimpung di usaha waralaba ini berapa lama. Kemudian dia sudah memiliki cabang di mana saja, terus tempat usahanya ada berapa, kemudian laporan keuangannya bagaimana. Nah, itu semua dibuat di dalam suatu prospek. Nah, prospektus dan perjanjian waralaba ini wajib untuk didaftarkan. Nah, dengan kemudahan yang ada sekarang, pendaftaran itu bisa melalui OSS atau Online Single Submission. Jadi sekarang memang sudah dimudahkan sekali ya untuk bisa melakukan usaha waralaba. Apalagi kita juga bisa membuat perjanjian secara digital ya. Kalau misalnya dari kontrak hukum, kita juga bisa membantu teman-teman untuk buat perjanjian tanpa kita harus tatap muka. Jadi kita sudah buat draftingnya, nanti kita bisa bantu untuk mendaftarkan perjanjiannya lewat OSS. Jadi perbedaannya sekarang lebih mudah dari sisi digital sih Mbak. Dan dari pemerintah pun sangat memudahkan untuk urus perizinan, terutama perizinan dalam hal di bidang perdagangan, itu semua sudah bisa dilakukan via OSS. Gitu. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya kalau dari segi apa yang disiapkan gitu ya, apa legalitas yang diperlukan itu sebenarnya tidak ada perubahan gitu ya, tapi mungkin sekarang lebih mempermudahnya adalah karena semua sekarang udah sistemnya digitalisasi gitu ya Mbak Harumi ya, berarti juga banyak, aku bisa bilangnya mungkin pemerintah pun sekarang banyak yang mendigitalisasikan proses kali ya, yang dimana teman-teman sebenarnya semua bisa dari rumah, walaupun kadang-kadang mungkin masih ada kekurangan ini dan itu, tapi setidaknya kita sudah diajarkan untuk digitalisasi atau mungkin plannya Pak Presiden kita kan ya yang aku tahu ya Mbak, di digital 4.0 gitu ya, semua warga Indonesia gitu udah bisa mengenal internet satu gitu dan juga bisa bertransaksi digital, bukan hanya beli online aja. Aku bilangnya sekarang Mbak Harumi WFA, aku tanya deh, berapa banyak ketokan paket di luar ketika WFA? Jadi bukan hanya jadi bukan hanya kita untuk belajar belanja online, tapi gimana caranya kita juga bisa belajar mensubmit gitu kan, itu juga dalam bentuk online gitu. Jadi kayaknya semua kayak sekarang nih Zoom gitu, aku yakin banyak banget pasti teman-teman yang awalnya apa sih Zoom itu, apa sih webinar itu gitu ya, tapi karena kemauannya besar, pengen belajar dari Pak Robert dan Mbak Harumi, makanya teman-teman bisa kumpul di sini bareng gitu ya. Nah, ini menarik banget nih teman-teman, aku juga masih mantau nih pertanyaan dari teman-teman tadi dari Mbak, ini Mbak atau usahanya mungkin Sabeni Coconut gitu ya, sorry kalau aku salah penyebutannya. Ini udah ditanya ini tadi nih sama Carla nih, apa saja yang harus dilakukan saat membuat bisnis franchise. Tadi sudah dijawab lengkap oleh Mbak Harumi gitu ya, dari legalitasnya, HKI-nya, semuanya harus lengkap gitu ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya, karena tadi aku lihat nih lumayan cukup ramai hari ini Mbak Harumi. Jadi yang ingin bertanya langsung aja taruh di kolom Q&A, Carla tunggu sambil kita ngobrol sama Mbak Harumi dan juga Pak Robert. Nah, pertanyaan selanjutnya atau yang mau kita bahas adalah mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis franchise. Kalau boleh di-share nih Pak, rahasianya
gitu ya. Apa sih sebenarnya kalau dari segi franchisee dan franchisor gitu ya, kenapa memilih bisnis franchise? Kelebihan dan kekurangannya tuh apa? Selain tadi Pak Robert bilang, simple. Lu hanya butuh duit, lu hanya menyiapkan uang gitu ya Pak ya. Terus bisnis franchise, tinggal kita planning bareng nih. Yang penting kan kerjasama dong antara foundernya si franchisee sendiri sama si yang punya modal ini, gitu ya. Harus sinergi juga dong, nggak cuman ngedaging, gue punya duit nih, mau buka bisnis di sini nih, gitu ya. Nggak mungkin seperti itu dong Pak. Nah, boleh cerita mungkin Pak rahasianya, kelebihan, kekurangannya ketika kita mau bisnis franchise. Oke, kalau untuk kekurangannya dulu deh ya. Kalau kekurangannya sih mungkin terkadang kan ada juga banyak orang yang menawarkan franchise, cuman terkadang kayak sekedar ya udah si franchisornya bayar terus buka aja sendiri, urus aja sendiri, bikin resep sendiri, produksi sendirilah intinya. Nah, itu menurut saya yang negatifnya, maksudnya kekurangannya kadang-kadang juga ada yang seperti itu. Oh, berarti jadi, masih ada bisnis franchise yang seperti itu ya, Pak ya? Kalau tadi Pak Robert kan menawarkan sebenarnya lengkap gitu ya, dari yang namanya beli bahan baku di daging, pasti supaya kualitasnya tidak berubah dong, Pak. Ya kan? Oke. Betul. Jadi terkadang betul kata Mbak Rumi, harus cek dulu yang tadi di awal udah dijelasin tuh, dari segi foundernya, terus dari segi bisnisnya, perjanjiannya, dan lain-lain. Karena itu penting banget. Ketika ntar di perjanjian sudah dicantumkan bahwa bahan baku sudah dari pusat, terus sistem training sudah dari pusat, dan semua sudah dari pusat, itu lebih enak sih. Karena ketika udah berjalan dan nggak sesuai, kita bisa menuntut hak kita sebetulnya. Sebagai franchisee ya. Sebagai franchisor. Oke. Jadi ada pertanggungjawaban dari franchisee juga ke franchisor gitu ya. Iya benar dong, dari franchisee ke franchisor ada pertanggungjawaban gitu ya, bahwa memang kualitasnya pasti tidak berubah karena kan semua kualitas dari satu sumber gitu Pak bilangnya kan. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Selanjutnya Pak. Kalau kelebihannya nih sekarang. Kalau kelebihannya sih mungkin lebih ke si franchisornya nggak perlu ribet pertama sih. Nggak perlu ngurusin juga, dan juga lebih udah menang ada brandingnya sih mungkin ya. Itu lebih poin plusnya juga. Karena kalau kita bikin sesuatu yang masih baru kan orang belum coba tuh. Tapi kalau kita udah ambil franchise kan orang udah lebih mengenal, orang udah lebih tahu brandnya itu. Jadi poin kelebihannya di situ juga. Jadi dari setidaknya kita tidak terlalu susah untuk nge-branding gitu ya Pak, karena secara branding sebenarnya sudah banyak diketahui oleh orang banyak. Cuman mungkin sifatnya adalah kapan ya brand ini itu buka di kota saya gitu ya, atau di daerah dekat rumah saya gitu ya. Iya, betul. Oke. Aku sambil dengan Pak Robert kayak agak ini ya Pak, agak delay masuknya gitu ya. Nah, Pak Robert sendiri dengan membuka 61 toko aku bilangnya gitu ya. Dari segi franchise sendiri sih Pak, ketika menerima franchisor gitu ya, dan datang ke Pak Robert gitu ya. Dari kitanya nih Pak sebagai franchisor, apa sih Pak yang biasanya Pak Robert itu atau franchise itu tanyakan gitu? Apa yang harus kita siapkan selain dananya tadi gitu? Itu kan udah lumrah lah, harus punya uang ketika lo siap untuk bisnis franchise. Nah, kalau untuk dari yang lain halnya Pak, mungkin teman-teman di sini ada mau berbisnis franchise gitu kan, selain nyiapin uang, apalagi yang harus disiapin Pak? Oke. Mungkin yang harus disiapin koneksi ya, karena di setiap daerah ketika si owner ini punya koneksi yang cukup luas, itu bakal sangat membantu untuk memperkenalkan brand ini ke masyarakat sekitar lokasi itu juga. Jadi itu sangat penting sih untuk sesuatu yang dimiliki sama owner selain modal. Nah, kalau untuk tempat sendiri Pak, kalau misalnya ketika aku datang nih ke Pak Robert gitu ya, sebenarnya dari si franchisornya ini tuh harus udah ada planning Pak, aku tuh mau buka di jalan ini dengan rukonya sebesar ini, atau hanya semerta-merta kita tanya-tanya dulu deh penjajakannya seperti apa sih di kota ini, sebenarnya udah ada belum sih Pak gitu, atau bagaimana Pak? Mungkin lebih ini sih, biasanya kita tentuin daerah dulu, dari daerahnya itu baru kita ntar cari tempat. Mungkin kalau owner sendiri punya tempat itu jauh lebih enak sebetulnya,
kan jadi dia udah punya tempat di daerahnya dia, jadi dia tahu area yang mau kita sih. Kalau tempat itu rame, padat penduduk, dan juga memang sesuai target market yang kita mau targetin sebenarnya. Oh, berarti ada survei dulu, Pak. Dari ngedaging sendiri ketika ada franchiser yang datang, untuk tempat apakah di survei bareng dulu atau gimana, Pak? Atau lebih kayak franchiser ini mengajukan nih tempat di sini gitu, Pak? Ya, sistemnya kita ada survei dulu sih. Karena kita nggak mau ngecewain si franchisornya juga. Jadi kita ada survei tempat, setelah franchisor mengajukan lokasi, kita survei dulu. Kalau emang kurang, ya kita bilang memang kurang bagus tempatnya. Tapi ketika tempatnya udah oke, ya bakal kita lakukan step selanjutnya sih. Seperti ukur tempat, terus gambaran desain. That's why tadi Pak Robert bilang harus ada sinergi antara franchiser dan juga franchisee-nya ya, gitu ya. Jadi gimana usahanya pasti ngejamin juga dong dari segi yang punya usaha franchise-nya kayak Pak Robert bahwa future-nya di tempat ini harusnya rame nih, harusnya ngedaging akan laku nih gitu ya Pak. Ya apalagi kan ngedaging itu harganya nggak gitu mahal setahu aku. Bener nggak sih? Betul. Kalau dari sini kan Pak Robert kayaknya juga maunya simple gitu ya, ada rice bowl, ada daging gitu ya, dan harganya kan nggak terlalu mahal juga gitu, walaupun dari bahannya ngedaging, dan itu kayaknya saikoro bukan sih Pak, kalau aku nggak salah ya, karena kotak-kotak gitu. Bukan sih, itu daging tenderloin sih Mbak. Oh, tenderloin. Iya. Saikoro beda ya, kalau sekarang kan lagi beda. juga tuh saikoro ya Pak ya. Betul. Oke, bukan menarik saikoro banget sih kita. Oke, menarik banget nih teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman juga kepikiran pengen bisnis kayak Pak Robert gitu ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan, langsung aja tanya ini, kira-kira gimana sih bisnisnya bisa berjalan sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau aku menilik dari Q&A nih, Mbak Harumi dan juga Pak Robert, ini pertanyaan untuk Mbak Harumi, tapi nanti bisa ditanggapi oleh Pak Robert ya, karena kayaknya juga harus tahu nih gitu ya, dan dari segi bisnis tuh kayak gimana sih. Yang pertama Mbak Harumi. Yang pertama sih dia nanya mengenai pajak bisnis di Waralaba. Sifat pajak bisnis di Waralaba itu seperti apa sih? Seperti gimana sih Mbak Harumi? Ini pertanyaan dari Mas Sundoro Argo. Pertanyaan untuk Mbak Harumi. Oke, kalau bidang pajak itu memang lebih yang bisa lebih menguasai dari konsultan pajak ya, karena di kontrak hukum sendiri kita belum ada konsultan pajaknya. Jadi mungkin kalau perpajakan kita nggak bisa jawab nih kalau masalah perpajakan. Tapi setahu aku, kalau misalnya kita sebagai franchiser atau sebagai franchisee, itu kan sebenarnya tidak diwajibkan ya harus berentitas sebagai PT. Bisa juga kita sebagai perorangan aja, tapi kalau misalnya kita bertindak sebagai PT, tentunya pajaknya itu bisa lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita bertindak sebagai perorangan. Tapi sebenarnya untuk bisnis franchise sendiri tidak diwajibkan, misalnya kita sebagai pemberi waralabanya atau mungkin penerima waralabanya, apakah kita harus berbentuk PT atau tidak itu sebenarnya tidak diwajibkan. Tapi masing-masing franchise pasti punya SOP-nya tersendiri ya. Mungkin dari mereka mensyaratkan harus punya entitas, harus punya atau mungkin mereka mensyaratkan boleh nih kalau misalnya mau perorangan aja nggak perlu punya badan usaha seperti PT atau CV juga nggak masalah. Tapi kalau untuk konsultan pajak memang harus yang lebih paham mengenai bagaimana perpajakannya dari konsultan. Oke, tanya-tanya Mbak Sundoro, nanti boleh tanya-tanya ke jurnal gitu ya. Jurnal juga punya rekanan konsultan pajak yang mungkin Mas Sundoro ini bisa juga menanyakan mengenai perpajakan ini gitu ya. Mungkin ini nanti kita juga bisa bantu gitu ya, lebih ke arah mana sih untuk perpajakan franchise ini gitu kan. Nah, Mbak Harumi, pertanyaan ini dari satu orang namanya Nanggiri Adam. Ini Mas Nanggiri Adam ya berarti ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat founder atau franchisee sendiri dengan punya ruko atau tempat usaha tanpa harus berhutang dengan modal. Oh, bentar. Ini kayaknya lebih ke Pak Robert gitu ya. Nanti ini Pak Robert 1, Mbak Harumi 1. Ini yang aku baca nyata untuk Pak Robert dulu. Mbak Harumi sebentar, sorry ya. Pak Robert, bagaimana kita membuat founder atau franchisee sendiri dengan punya ruko atau tempat usaha tanpa harus berhutang dengan modal kita sendiri dan produksi kita sendiri dengan cara pelan-pelan atau gimana, Pak? Kata Mas Nanggiri Adam. Iya, oke. Kalau saya boleh bantu jawab, mungkin kalau memang terkendala modal, sebetulnya modal bukan salah satu hambatan kita untuk buka usaha sih ya.
Jadi kalau memang modalnya kurang, kita bisa ajak partner yang memang mungkin teman, kerabat, ataupun keluarga yang memang ada modal, kita ajak join dan kita jelasin dengan bagus untuk planning usahanya sih. Jadi dari situ kita bisa buka mungkin satu tempat dulu, kita coba kalau emang bagus dan prospek, kita bisa buka tempat kedua atau mungkin ketiga, baru kita franchisein sih. Sebetulnya flow yang betul seperti itu, Mbak. Oke, jadi kurang lebih nggak cuman hanya satu gitu ya. Kita trial and error-nya tuh kurang lebih ada 3 tempat gitu ya, Pak. 3 sampai beberapa tempat gitu ya. Sampai akhirnya kita harus yakin bahwa ini adalah bisnis yang memang menjanjikan untuk jadi bisnis franchise. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mbak atau Mas Tanggi ini berarti prosesnya tuh lama gitu ya, Pak. Aku bilang nggak mungkin 1 bulan, 2 bulan, tapi kita mesti lihat market juga nih, market share-nya atau tipikal market kita ke arah mana, dan kita harus bukanya di daerah mana gitu ya, Pak ya. Minimal 3 bulan sih, Mbak, ya mungkin. Minimal 3 bulan. Oke, jadi minimal 3 bulan tuh dengan catatan Pak Robert ini bikin 3 bulan, terus di bulan ketiga bikin lagi 1 dengan durasi 3 bulan, atau seperti apa, Pak? Durasinya 3 bulan. Jadi setelah setiap 1 bulan buka, pembukaan. Betul. Jadi setelah buka pertama, terus jeda 3 bulan atau mungkin 2 bulan lah, itu buka 1 lagi, terus mungkin 1 bulan kemudian buka yang ketiga misalnya. Kalau memang partnernya setuju dan memang yakin bahwa bisnisnya itu bagus gitu. Pak, mau nanya deh, berarti 3 bulan itu sebenarnya kita sudah bisa mengukur sebuah bisnis itu prospek atau tidak ya? Betul, karena minimal 3 bulan lah. Karena kalau 1 bulan nggak valid sih, Mas Yan. Nah, kalau dengan 3 bulan udah oke. Oke. Yang kita lakukan, Pak, selama 3 bulan sampai kita yakin bisnis kita prospek itu seperti apa sih, Pak? Yang faktor apa saja yang harus kita lihat, Pak? Kalau bisnis ini prospek. Pertama mungkin dari segi keinginan customer untuk beli kita punya produk ya. Kalau emang customernya itu banyak yang beli, terus minim komplain, dan banyak justru kasih masukan untuk tambah menu ini, tambah menu itu, dari situ kan udah kelihatan kalau customernya seneng ya dengan produk yang kita bikin. Jadi dari situ salah satu indikatornya. Yang kedua mungkin dari laporan keuangannya sih sekali lagi. Karena kan kalau rame tapi nggak untung apa-apa juga percuma. Jadi harus hijau dulu juga secara laporan. Ketika udah banyak peminat, laporannya hijau, nah itu mungkin udah bisa dikatakan cukup baik ya usahanya. Oke, terus berarti dilihat dari demand dulu ya, Pak. Demand dari tempat pertama kita buat, demand dari sekitar bagaimana gitu ya. Betul. Sampai, nah ketika kita mutusin, Pak, untuk buka outlet kedua nih, Pak, gitu ya. Sebaiknya, apa aku ngomongnya gimana ya? Sebaiknya berkaca dari outlet pertama, misalnya tipikalnya adalah harus di dekat perumahan, 1 gitu ya. Kedua, ternyata harganya itu nggak boleh lebih dari 25.000, katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, acuannya gitu ya, Pak ya, sampai akhirnya kita yakin, kita coba buka yang outlet kedua nih di sini nih, dengan sebenarnya tipikalnya sama gitu, tapi ternyata ketika dijalanin nggak sama gitu hasilnya, Pak. Kalau yang sekarang berjalan sih, yang penting kalau di yang kita jalanin ya itu harus dekat perumahan, dekat perkantoran, sama dekat tempat pendidikan sih ya, kayak kampus mungkin atau sekolah gitu sih. Jadi paling utama sebenarnya untuk saat ini perumahan, karena kan masih work from home. Jadi kebanyakan orang mungkin lebih di rumah. Jadi bakal pesan makanan online di kita sih kalau emang tempatnya dekat dengan rumah tujuan customer kita. Oke. Nah, Pak Robert sendiri ketika pertama kali, Pak, sebelum kita ngomong franchise, Pak Robert kan ada trial and error-nya nih. Error-nya nih gitu ya. Nah, ketika buka outlet yang kedua, Pak, itu setelah dari outlet pertama tuh berapa bulan, Pak, dibuka? 3 bulan. 3 bulan kan? sih, Pak. Oh, 3 bulan. Wow. 3 bulan. Oke. Berarti memang sudah, kayaknya aku bisa bilang passion-nya Pak Robert sendiri juga memang udah ngulik-ngulik tentang bisnis berarti ya dari awal ini ya. Betul. Iya, Mbak, benar. Menarik. Nah, Pak, ini Mbak Rumi, sebentar, aku ada pertanyaan dari Mas atau Nanggiri Adam ini, tapi kayak pertanyaan ini nyambung nih ke Pak Robert nih. Pak Robert tadi kan, Pak Robert juga bilang nih ya, trial and error-nya outlet 1, 2, 3, 4, sampai akhirnya dengan franchise gitu ya. Mas Sundoro Argo ini nanya lagi nih, Pak, apakah pernah ada outlet
dari ngedaging, salah satunya itu tutup karena kurang atau ganti nama. Dan untuk yang seperti itu, kan pasti ada kerugian ya Pak. Ya dong, karena kan kita buka satu tempat kan kita mesti mikirin desainnya yang harus sama gitu ya, dengan kualitasnya pun juga kita tidak mengurangi dari yang pertama gitu ya. Nah, untuk menanggapinya atau apa yang Pak Robert lakukan ketika mungkinkah ada kejadian seperti itu yang pernah dialami? Oke, untuk kejadian itu sih pernah. Sebetulnya banyak faktor juga sebenarnya Mbak. Jadi kemarin ada yang close store karena emang ownernya ada pindah ke luar pulau. Jadi karena dia nggak bisa handle, akhirnya dia terpaksa tutup. Jadinya mungkin faktor yang lain juga ada ketika kita udah buka, ternyata marketnya kurang oke tuh. Nah, di perjanjian franchise itu kita ada cantumin kalau bisa relokasi tempat sih. Jadi kalau ketika emang ownernya tempatnya di sini kurang bagus, ya itu boleh ditutup dan kita pindah ke tempat yang lain yang memang itu tempatnya cukup bagus untuk market yang kita tuju sih. Ya, memang ada kerugian dari segi renovasi. Jadi nggak langsung menutup gitu ya Pak. Jadi kita bisa bilang juga ada opsi-opsi lain yang perlu kita perhatikan gitu ya. Mungkin ada faktor lain kita bilangnya kenapa sih sampai harus menutup gitu ya Pak ya. Berarti kurang lebih ya tadi tetap ada sinergi antara si franchisee dan juga si franchisor itu sendiri gitu ya. Betul. Oke, mungkin Mas Sundoro Argo mau bikin franchise, kepikiran mau bikin ngedaging, mungkin di daerahnya boleh lo kontak Pak Robert ya. Nah, boleh. Untuk Mbak Harum ini kayak ngomongin mengenai perizinan gitu ya. Dia nanya nih Mbak, tadi kita bahas mengenai founder agreement, gitu ya. Perjanjian kerjasama kita dengan co-founder atau perusahaan luar negeri dengan usaha kita sendiri dalam bidang pendidikan, apakah kita juga harus buat izinnya? Jadi kayaknya ini Mas Adam, ini lebih ke apa namanya? Apa aku bilangnya? Apa kalau menanamkan modal itu teman-teman? Kok aku agak lupa ya namanya ya. Ketika kita cari orang yang mau memodalkan kita itu, investor, mungkin lebih ke investor kali ya. Aku sampai lupa namanya. Gimana Mbak Harumi? Apakah ini berhubungan dengan investor kah atau seperti apa? Oke. Jadi kalau berbicara tentang founders agreement, itu meski kita kerjasamanya dengan pihak asing, itu tetap harus membuat perjanjian ya. Nah, misalnya kalau foundersnya ini adalah orang asing, kita bisa dia bertindak sebagai investor. Perjanjian yang kita buat bisa berupa perjanjian investasi dan juga perjanjian pemegang saham. Jadi apakah si investor ini juga akan turut menjadi pemegang saham atau dia hanya memberikan modal dengan sistem hutang piutang, dan nanti dari pinjaman tersebut akan dikenakan bunga yang nantinya akan menjadi keuntungan buat investor. Nah, itu tergantung dari model bisnis yang disepakati para pihak. Nah, kalau misalnya memang di dalam bidang pendidikan apa saja sih izin yang harus diurus? Nah, kalau misalnya memang dari si investor asing ini mau menanamkan modalnya, mereka ini harus membuat yang namanya PT PMA. Nah, PT PMA ini di mana pemegang sahamnya terdiri dari Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan juga Badan Hukum Asing atau warga negara asing. Nanti dari PT PMA tersebut bisa melanjutkan proses perizinan lainnya di OSS, baik itu berupa NIB atau nomor induk berusaha, dan juga perizinan lainnya tergantung dari bidang usahanya, yaitu misalnya bidang usaha pendidikan. Nah, karena sekarang sistem perizinan kita juga sudah berbasis resiko, nanti untuk perizinan apa saja yang dibutuhkan untuk bidang usaha pendidikan itu perlu diketahui lagi, apakah usaha ini tingkat resikonya rendahkah, menengahkah, atau tinggi. Karena itu akan sangat berpengaruh pada izin yang nanti akan dikeluarkan oleh OSS. Nah, selain itu untuk bidang pendidikan juga dibutuhkan yang namanya HKI. Kalau misalnya kita buka bidang pendidikannya misalnya seperti pembelajaran online yang kita pasti punya yang namanya logo ya atau brand. Nah, itu juga harus kita daftarkan di DJKI untuk nantinya akan mendapatkan sertifikat merek, dan itu perlu dibuat perjanjian juga dengan pihak asingnya, apakah si merek yang sudah dimiliki oleh warga negara asing itu sudah didaftarkan atau belum di Indonesia.
Kalau misalnya belum didaftarkan, maka segera didaftarkan dan perlu ditanya apakah nanti akan atas nama dari entitas yang ada di Indonesia atau mau menggunakan nama atau mungkin badan hukum asing tersebut gitu. Jadi tetap prosesnya sama seperti yang tadi aku sebutkan, butuh founders agreement atau mungkin kalau misalnya dibutuhkan kontrak-kontrak lain bisa berupa perjanjian investasi atau mungkin perjanjian hutang piutang atau mungkin perjanjian antara pemegang saham. Nah, setelah itu HKI juga wajib untuk didaftarkan di Indonesia agar ketika kita menjalankan usahanya di Indonesia juga terhindar dari sengketa karena si brand kita ini juga sudah aman, sudah diakui oleh negara bahwa kita bisa menggunakan merek tersebut dan menjalankan usaha di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk badannya sendiri kita bisa mendirikan PT PMA yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses perizinan melalui OSS. Jadi tahap-tahapnya seperti itu, baik itu HKI, baik itu dari pendirian PT-nya, kemudian dari kontraknya dan dari izinnya, itu semua sudah harus dilengkapi sebelum usahanya berjalan. Oke, baik. Jadi sebenarnya apapun usahanya tetap harus ada legalitas yang mendasari gitu ya, Mbak Rumi, kurang lebih gitu ya bilangnya. Nah, ini juga berhubungan sama Mbak Rumi nih. Yang tadi kan kalau kita ngobrol Mbak Rumi, tadi kan kalau ngomongin tentang pajak, ternyata pajak itu ada 2 jenis ya, either itu mau didirikan pajak perorangan atau pajak badan usaha gitu ya. Nah, ini pun juga kayaknya berlaku untuk franchise tadi, Mbak Rumi bilang gitu ya. Tergantung nih teman-teman mau melakukan bisnis franchise ini diakui sebagai apa gitu. Mungkin kalau besar harusnya sebagai sebuah PT kali Mbak ya, bukan hanya perorangan, karena juga akan bingung dong ya, besar sekali nih pajak perorangan yang harus kita bayar gitu ya. Nah, ini nanya nih Mbak, yang ini nggak tahu sih dari siapa, anonymous ini dari attendees kita salah satunya, ini adalah dia bilang kan tadi kalau kita bahas pajak boleh perorangan, boleh juga jadi sebuah badan hukum PT atau CV gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk bisnis franchise apa yang harus berbadan hukum atau hanya bisa menggunakan tadi ada Mbak NIB dan sertifikat UMKM, itu yang pertama pertanyaannya. Jadi menurut Mbak Rumi, franchise yang seperti apa nih membutuhkan harus jadi PT dan CV atau cukup dengan NIB doang dan juga tadi sertifikat hukum UMKM, sorry. Yang kedua, tadi kita bahas mengenai HKI gitu ya Mbak ya. Nah, kalau untuk BPOM dan sertifikat halal dari dunia F&B, ketika kita mau bikin bisnis franchise atau produk franchise, itu penting nggak sih sebenarnya harus punya itu dari awal? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendaftaran MD, apakah bisa memakai nama perorangan? Monggo Mbak Harumi satu-satu dijawab. Oke, untuk yang pertama tadi mengenai ini ya. Franchise apa yang mau berbadan hukum ataupun hanya cukup pakai NIB dan juga sertifikat UMKM. Jadi kalau misalnya kita bertindak sebagai pemberi waralaba, sebenarnya tidak diwajibkan apakah kita harus berbentuk PT maupun perorangan. Tapi tentunya ketika kita sudah berbadan usaha, baik itu berbentuk CV ataupun badan hukum PT, pihak-pihak yang nanti mau jadi franchisee di usaha kita itu akan lebih trusted. Karena dia tahu bahwa si pihak ini sudah punya legalitas. Nah, legalitas ini tuh juga merupakan salah satu hal yang penting ketika kita mengurus perizinan yang lain. Karena contohnya seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kalau misalnya kita mau bisnis waralaba, dibutuhkan adanya STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, untuk mengurus ini diperlukan juga dokumen-dokumen persyaratan. Nah, salah satunya dengan sudah memiliki legalitas. Nah, selain legalitasnya dalam bentuk badan, juga legalitas dalam bentuk sudah terdaftarnya merek kita di DJKI. Nah, kemudian kalau misalnya kita bertindak sebagai penerima waralaba, nah itu tergantung dari syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemberi waralabanya. Karena biasanya SOP-nya berbeda-beda. Ada yang dari franchiser mensyaratkan kalau misalnya mau jadi franchisee sudah harus memiliki PT. Atau ada juga yang mereka menyatakan bahwa tidak harus kok punya PT, tapi setidaknya sudah punya izin aja, izin usaha perorangan. Nah, itu tergantung dari SOP dari si franchisernya masing-masing, apakah mensyaratkan hal itu atau tidak. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi itu tentang apa, Mbak? Boleh diulang? Kedua adalah ini, Mbak, tadi kan kita ngomongin HKI gitu ya, hak intelektualnya. Kalau untuk BPOM sama sertifikat halal, apakah itu juga diperlukan, Mbak? Untuk bisnis, ini aku bilangnya F&B kali ya, karena dia bilangnya franchise minuman nih. Gitu. Oke.
Itu dibutuhkan juga, terutama kalau misalnya kita bisnis makanan minuman, biasanya sertifikat halal itu menjadi salah satu faktor di mana konsumen itu akan balik lagi atau enggak gitu. Biasanya ada beberapa orang yang mereka hanya mau mengkonsumsi makanan yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, ketika kita sudah memiliki sertifikat halal, tentunya menjadi nilai lebih ya untuk bisnis makanan dan minuman. Nah, selain itu, untuk sertifikat halal juga, kalau misalnya kita bisnis makan minumannya dalam bentuk kemasan misalnya, itu juga ada izin yang namanya PIRT, misalnya pangan industri rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita buat seperti snack ringan yang di dalam kemasan, terus kita produksinya secara rumahan karena kita misalnya masih tergolong usaha UMKM, nah itu salah satu nilai yang bisa menjadi daya tarik untuk konsumen adalah kalau misalnya kita sudah punya izin PIRT-nya. Nah, itu biasanya dicantumkan di dalam kemasan. Nah, jadi selain dari konsumen juga merasa aman bahwa produk yang mereka konsumsi ini terjamin aman nih dan terjamin halal. Nah, kita juga dalam mengedarkan produk kita, misalnya kita mau mengedarkan di berbagai kota, itu juga tidak akan terjadi masalah karena legalitasnya juga sudah jelas. Itu jadi baik itu kita produksi makan minuman atau mungkin produksi skincare atau mungkin obat-obatan yang memang dibutuhkan BPOM, atau mungkin kita memproduksi makanan minuman yang harus bersertifikat halal, itu kalau bisa sih diurus dari awal ya. Jadi sebelum kita mengedarkan ke masyarakat produk makanan atau minuman kita, izin-izin itu sudah harus diurus karena nantinya juga akan dicantumkan di dalam kemasan yang nanti akan kita edarkan ke masyarakat. Oke, yang terakhir Mbak Rumi, untuk pendaftaran MD, bisakah mengeluarkan nama perorangan? NIB. MD. Ini MD atau NIB ya? Aku juga baca MD sini. MD itu dari tadi kita belum bahas yang ada MD sih, Mbak. Apa tadi aku ke-skip ya, Mbak? Kayaknya aku dengarnya NIB sih. Kalau NIB bisa didaftarkan perorangan. Jadi nanti kita daftarnya kan melalui OSS. Kalau misalnya perorangan berarti kita hanya membutuhkan KTP dan NPWP. Nanti kita bisa mendapatkan NIB sebagai tanda bukti bahwa usaha kita ini terdaftar sebagai perorangan. Tapi kalau misalnya kita sebagai badan hukum atau badan usaha, kita untuk mendapatkan NIB kita juga harus menyertakan akta dan juga surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Oke, jadi ini kurang lebih mungkin boleh dibenerin kali ya, ini MD atau NIB kali ya, biar kita nyambung kali ini Mbak yang nanya. Siapapun yang nanya tadi sebelumnya, nih MD itu apa ataukah NIB nih maksudnya? Merek dagang, ya? Mbak. Oh, MD, merek dagang. Nah, itu gimana Mbak? Bisa pakai nama orang perorangan kah? Bisa. Jadi untuk mendaftarkan merek, kita daftarnya kan melalui DJKI ya, situs DJKI. Bisa dibuka di djip.go.id. Nah, mungkin bantu nanti Mbak Melinda gitu ya, boleh diketik gitu ya Mbak. Apa dirimu jelasin, ada Mbak Melinda mungkin yang bisa ngetik di kolom chat gitu ya. Ya. Jadi untuk merek dagang itu tidak wajib harus didaftarkan dalam atas nama badan. Nah, bisa juga kita mau mendaftarkan atas nama perorangan. Nah, ini sangat menjadi hal penting ya ketika kita usaha dengan beberapa founders dan kita juga punya suatu entitas misalnya PT. Nah, itu biasanya perlu ditentukan apakah merek dagang kita mau didaftarkan atas nama salah satu founders atau mungkin atas nama PT. Karena konsekuensinya kalau misalnya kita didaftarkan atas nama salah satu founders, misalnya atas nama perorangan, ketika perorangan itu mengundurkan diri dari usaha kita, sama saja dengan mereknya itu udah dibawa sama orang itu. Nah, biasanya itu bisa terjadi sengketa tuh di situ. Sengketa di situ ya, karena daftarnya atas nama dia. Terus kalau dia cabut, ya ini kan daftarnya atas nama saya gitu kan. Ya, ketika usaha dengan nama yang sama, betul. Lebih besar dia yang punya ini ya Mbak, punya kepemilikan berarti ya. Ya, betul. Jadi itu sering tuh terjadi masalah seperti itu. Makanya perlu didiskusikan apakah mau atas nama perorangan atau atas nama badan. Nah, itu juga bisa sudah diatur di dalam Founders Agreement yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi ditentukan hak KI-nya ini nanti akan menjadi milik siapa dan didaftarkan atas nama siapa. Oke. Jadi itu sebenarnya yang paling penting utama adalah Founders Agreement ini harus punya kesepakatan antara semua founders gitu ya, mau dibawa kemana nih usahanya, mau apa saja yang didaftarkan gitu ya, apakah mau bikin PT atau tidak PT gitu ya.
itu memang harus dituangkan dalam yang tadi tuh founders agreement. Jadi ketika ada perpecahan, kan sekarang juga banyak kan bisnis juga mungkin perpecahan gitu ya Mbak ya. Kita kan tidak bisa ngomong juga kalau aku bisa ngomong adalah mungkin sifat manusia ada yang berubah dan tidak berubah gitu ya. Dan mungkin kan kita maunya adalah kita langgeng sama pasangan kita gitu, pasangan bisnis kita sampai bisnis ini usahanya melejit lah gitu ya. Mana tahu di tengah-tengah usaha ternyata ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ada founders agreement itu menjadi dasar hukum antara partner bisnisnya kita gitu kurang lebih ya. Nah, ini balik ke Pak Robert lagi nih. Pak Robert, boleh dong di-share, ada yang nanya, Pak. Ketika Pak Robert waktu itu mengurus masalah legalitas untuk ngedaging, pengalamannya seperti apa, Pak? Ini ditanyakan oleh Mbak Adianti Sumi dari Depok. Kayaknya dia ini berencana kayaknya mungkin Pak bisnisnya mau jadikan franchise kayak ngedaging. Pengalamannya Pak boleh di-share kata Mbak Sumi. Oke, kalau untuk pengalaman sih yang pasti banyak lika-likunya lah ya. Yang dari pertama untuk dari segi daftar merek itu juga nggak bisa langsung kita daftar hari ini, langsung kita miliki hari ini tuh nggak bisa karena banyak prosesnya. Ada tahapan banding, terus ada tahapan sidang kayak semacam sidang itulah. Jadi ntar ada sidang itu diterima atau enggaknya merek yang kita ajukan. Jadi itu biasanya prosesnya bisa-bisa sekitar 2 tahun sih. Tapi kalau paling cepat ya bisa 1 tahunan. Jadi untuk merek yang pertama itu udah ya ada kemungkinan diterima atau kemungkinan nggak diterima juga sih. Jadi kalau bisa untuk nama merek yang bakal kita pakai itu sebisa mungkin yang belum pernah orang pakai sih. Karena kalau mirip-mirip terus kayak pelafalannya sama, kayak misalnya Fanta sama pakai V. Fanta pakai V sama F itu bisa-bisa ditolak sih pasti. Jadi dari segi tulisan, pelafalan, sama logo sih. Logonya juga, misalnya kita bikin merek MEKDI misalnya, McD kan. Cuman logonya sama tuh. Logonya huruf M juga, warna kuning. Atau warna orange, atau warna merah. Itu udah 100% pasti ditolak sih. Terus untuk dari segi legalitas lainnya kayak NIB itu cukup mudah sebetulnya karena kita tinggal bikin badan hukum aja dan semuanya udah diurus sama notaris biasanya. Tapi kalau untuk kayak kalau di ngedaging sih nggak perlu kayak PIRT, itu nggak perlu sih karena kan kita makanan cepat saji dan langsung dikonsumsi. Untuk selebihnya cukup sih, maksudnya yang lainnya nggak ada yang sulit sebenarnya. Asalkan ada semuanya lengkap yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Terus Betul. juga ini menarik Pak, ketika kita ngomongin tentang merek, ketika kita ngomongin tentang nama merek gitu ya, aku juga ntar mau nanya Mbak Harum ini. Dirimu sendiri Pak dengan tim butuh research berapa lama sih Pak sampai akhirnya memutuskan untuk pakai ngedaging? Kan kalau kita ngomong ya hampir mirip, ya ada brand juga pakai gitu kan, tapi bahan bakunya beda, bukan daging gitu kan. Nah kalau untuk Pak Robert sendiri, berapa lama tuh Pak untuk research sampai akhirnya yakin catchy banget nih di kuping ngedaging dan logonya tuh kotak-kotak kayak gitu ngedaging warnanya merah dan kuning. Oke, sekitar sebulanan mungkin ya untuk mikir nama doang. Karena cukup sulit sih mikirin nama. Kita harus cari kayak gimana Pak? Harus cari kayak apa? Dilanjutkan dulu Pak. Harus cari inspirasinya sih kayak namanya kenapa harus pakai nama itu, terus kenapa agak logonya kayak gitu, terus gimana caranya biar gampang diingat. Itu sih ya yang susah. Carinya dari mana ya? Sebetulnya kayak mencocokkan kata-kata gitu sih. Kan kayak itu kan kayak melakukan sesuatu gitulah. Mungkin kayak ngafe mungkin atau apa kan kayak melakukan sesuatu. Dagingnya itu ya berasal dari kata-kata daging udah. Jadi ya ngedaging tuh kayak makan apa ya, kayak melakukan daging gitu loh. Kayak makan daging gitu lah. Iya, melakukan sesuatu dengan daging gitu ya. Daging. Bikin makanan daging, makan daging gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan daging gitu, kurang lebih gitu maksudnya gitu kali ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, Pak, risetnya sendiri tuh Pak Robert tuh sebenarnya riset sama founder lainnya kayak duduk bareng atau sebenarnya kayak ngumpulin dulu data dari internet gitu ya.
di lapangan tuh banyak ternyata sudah pakai nama PIP gitu, misalnya nama yang lain gitu kan, atau gimana kan kalau aku lihat kan juga pasti banyak yang baharumi juga ya di Instagram gitu, pasti kan banyak juga UMKM yang bikin nama ya karena cuman memang bisa Instagram doang, namanya sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, kalau untuk Parobest sendiri sebenarnya ada sampai riset ke situ nggak sih Pak, atau dari sumber lain mungkin? Ada sih, karena kan kita pertama kali bikin brand juga ngecek dari segi Instagramnya, terus dari segi TikToknya mungkin, terus dari segi emailnya juga. Jadi sekali kita dapat nama harus dicekin semua dulu sih. Nggak cuma dari HKI-nya doang. Ya, karena kalau dari HKI-nya bisa, ternyata di Instagram udah ada yang pakai, percuma juga sih sebenarnya. Oh, jadi kalau misalnya kita punya, tapi kalau kita HKI-nya oke, tapi Instagram-nya sudah ada yang punya, itu lebih susah juga gitu Pak ya? Bukannya itu jadi... Iya. Karena agak susah, misalnya kayak harus nambahin official mungkin, atau nambahin .id ya, atau harus nambahin apa, kan jadi agak ribet, maksudnya nggak perfect lah. Bisa sih, cuman agak ada kurangnya gitu. I see. Oke, menarik. Nah, kalau aku berangkat ke Mbak Harumi nih, Mbak, mengenai HKI ini. Kita kan waktu itu kayaknya kontrak umpet sempat mau bahas tentang HKI ini, Mbak, ya. Ada hal lucu nggak sih, Mbak, ketika ada orang yang mungkin nanya konsultasi gitu ke kontrak hukum gitu, atau minta bantuan untuk didaftarkan merek dagangnya atau HKI ini dari kontrak hukum. Ada hal lucu atau contoh, aku bilangnya apa, contoh kasus mungkin, studi kasus yang pernah Mbak Harumi ketahui, nggak hanya untuk merek dagang juga ya Mbak ya, karena kita lagi ngomongin merek dagang, salah satunya itu, atau mungkin ada studi kasus mungkin yang menarik bisa di-share ke teman-teman di online hari ini. Ya, jadi kalau terkait merek, memang betul ya kata Pak Robert bahwa kita memang harus melakukan research dulu. Apakah merek kita itu sudah didaftarkan atau belum di DJKI, dan juga mungkin research secara di Instagram ini sudah ada yang menggunakan atau belum sih? Karena mungkin kalau misalnya kita daftarkan, tapi pas kita dicek di Instagram sudah ada yang punya, meski dia belum daftarin, tentu bisa menimbulkan kebingungan di konsumen ya. Instagramnya yang mana nih yang officialnya, apakah yang satu atau yang lain gitu. Nah, tapi tentunya kalau misalnya kita sudah mengajukan permohonan merek dan kemudian merek kita diterima dan bisa resmi terdaftar, sebenarnya kita punya hak untuk bisa meminta pihak tersebut untuk menghentikan segala kegiatan yang menyangkut merek tersebut gitu. Jadi kita bisa kita lihat, oh di Instagram udah ada yang pakai nih, tapi ternyata dia belum daftarin merek dari DJKI. Nah, kita bisa meminta orang tersebut untuk menghentikan kegiatan usahanya. Kalau misalnya dia juga tidak mau, nah kita bisa menuntut ganti rugi. Atau mungkin menuntutnya secara perdata ya, karena dia menggunakan merek tanpa seizin pemiliknya yang berdasarkan hukum. Nah, kalau misalnya kasus, contoh kasus aja, karena kita lagi bahas waralaba juga ya. Jadi tadi kan aku tekankan juga bahwa untuk waralaba itu salah satu legalitas yang dibutuhkan ini adalah STPW. Nah, ini sedikit kasus bahwa ada salah satu pihak yang dia itu membuat perjanjian waralaba. Dia ini sebagai pemberi waralaba, dia membuat perjanjian dengan penerima waralabanya. Nah, biasanya kalau kita usaha franchise itu kan memang salah satu kriterianya memang usaha yang sudah bisa memberikan hasil atau keuntungan. Nah, ketika usahanya berjalan, ternyata diketahui bahwa tidak memberikan profit. Sehingga dari penerima waralaba ini komplain, kenapa nih kok usaha saya nggak untung, padahal kan di laporan keuangannya begini-begini, dijanjikannya seperti ini. Nah, dia bilang seperti itu, kemudian akhirnya menuntut si pemberi waralaba atas dasar bahwa perjanjian waralabanya tidak pernah didaftarkan, sehingga tidak ada STPW-nya. Nah, sehingga dia menuntutnya bahwa si pemberi waralaba ini sama saja telah melakukan penipuan. Padahal sebenarnya dia tidak bermaksud untuk melakukan penipuan, tapi karena memang tidak punya STPW-nya, perjanjian waralaba tidak pernah didaftarkan, maka si pihak yang merasa dirugikan ini menuntutnya berdasarkan penipuan. Nah, gimana sih kalau misalnya terjadi case yang seperti ini? Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita buat perjanjian waralaba yang tidak pernah didaftarkan, kita bisa dikenakan sanksi. Karena ini wajib menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Perdagangan. Itu wajib untuk didaftarkan. Nah, sanksi apa saja yang bisa dikenakan? Yang pertama,
ada teguran tertulis. Ya, paling banyak itu sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalnya dari teguran tertulis tidak ada itikat untuk mendaftarkan, kita bisa dikenakan sanksi berupa denda. Nah, dendanya ini paling banyak senilai 100 juta rupiah. Nah, selain dari sanksi administratif tersebut, ada juga resikonya, yaitu resiko secara perdata bahwa perjanjian waralaba yang pernah kita buat itu dinyatakan batal demi hukum. Karena ketika kita membuat perjanjian, tentunya salah satu syaratnya itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh buat perjanjian yang meski kita diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, tetap harus tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan undang-undang, yaitu harus mendaftarkan perjanjian waralaba kita, maka dikatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum gitu. Jadi dinyatakan bahwa segala hak dan kewajiban yang berlaku pada saat itu dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku. Oke, jadi sebenarnya ini tricky dan tidak tricky gitu ya ketika kita mau ngurus sebuah bisnis gitu ya. Jangan cuma yakin, jangan cuma ada partner bisnis yang memang punya satu visi dan misi gitu ya, tapi memang semuanya tuh harus benar-benar sinkron gitu Mbak Harumi kita bilangnya gitu ya, karena dari segi hukumnya nggak main-main nih ketika sudah mendapatkan hukum, ya mohon maaf nih ketika tengah-tengah kalian ada sengketa ataupun ada kejadian yang di luar kendali, dasar hukumnya harus ada nih, dan mungkin ya harus, aku bilangnya mungkin apa ya, harus legowo atau ikhlas juga kali ya ketika memang salah satu pihaknya tuh emang mempunyai hak yang lebih besar gitu ya, karena memang sudah tertuang dalam sebuah perjanjian itu. Jadi teman-teman kayaknya ini tricky banget nih ketika teman-teman punya bisnis gitu ya, mau ajak partner bisnisnya siapapun itu, teman kah, saudara kah gitu ya, itulah memang pentingnya ada sebuah dasar hukum. Jadi ketika ada satu hal kejadian yang tidak diinginkan, itu memang kita bisa bicara dengan hukum gitu, walaupun sebenarnya banyak juga nggak sih Mbak Harumi yang akhirnya penyelesaiannya itu secara kekeluargaan Mbak, walaupun sebenarnya hukum tertulisnya tuh sudah ada gitu. Ya, banyak sekali, karena biasanya dalam perjanjian itu kita pasti mencantumkan pasal penyelesaian sengketa. Nah, di penyelesaian sengketa itu pasti diwajibkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Dan biasanya diberikan jangka waktu, misalnya 30 hari. Nah, apabila dalam 30 hari itu memang tidak berhasil menemukan titik temu di antara kedua belah pihak, barulah bisa diproses melalui jalur hukum. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut, ya memang lebih baik secara kekeluargaan, karena kalau melalui jalur hukum tentunya proses akan lebih panjang, biaya juga akan lebih mahal gitu. Jadi lebih baik kalau bisa diselesaikan kekeluargaan secara kekeluargaan. Oke, jadi sebenarnya hukum itu mudah dan tidak mudah gitu ya. Gimana juga teman-teman bisa mensiasati, bisa mengaturnya dari awal dengan partner bisnisnya gitu ya. Termasuk nih dengan Pak Robert juga nih. Pak Robert juga tadi ada nanya lagi nih Pak dari Mbak Sumi yang tadi kan nanya tentang pengalamannya ngedaging mengurus proses legalitasnya. Waktu itu Pak katanya kan ngedaging mengalami proses pendaftaran merek hingga 2 tahun lamanya. Nah, apakah saat itu secara digital hukum kah, secara online atau secara manual offline Pak urusnya untuk pendaftaran merek dagang? Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi dari Mas Naufal Amar Abdillah. Dan nanya Pak, dari ngedaging tim franchise-nya ada apa aja nih? Waduh, kayaknya mau nanya yang lain nih kayaknya. Gimana Pak Robert? Mungkin dari pertanyaan pertama dulu, untuk pendaftarannya sih kebetulan saya dapat 1,5 tahun udah keterima ya. Jadi untuk pendaftarannya juga saya menggunakan jasa orang jasa sih. Jadi kayak ada perusahaan jasa yang khusus untuk mendaftarkan merek sebenarnya. Jadi dari situ kita emang ya dibantu sama beliau juga untuk pendaftaran mereknya. Cukup jelas ya? Oke, menarik. Jadi sebenarnya ada inilah ya Pak, kita bilangnya zaman sekarang itu nggak hanya apa ya, banyak banget jasa-jasa servis gitu ya, service yang yang bisa kita cari gitu ya, dan pastinya waktu itu Pak, ini pertanyaan menarik lagi nih, kita karena mau ngomongin tentang legalitas ya, ketika Pak Robert memutuskan memilih Carla gitu ya sebagai lembaga yang mau membantu Pak Robert mendaftarkan merek, apa aja sih Pak yang harus dilihat dari si lembaga tersebut sehingga Pak Robert tuh yakin? Yang pasti sih siapa dianya, terus apa pengalamannya dia, dan brand apa yang pernah dia daftarkan.
Kalau emang itu udah kita cek sendiri di website yang tadi Mbak Harumi kasih tahu tuh, djip.go.id kalau nggak salah sih. Itu kan bisa dicek juga di situ. Kalau emang merek yang dia daftarkan sudah terdaftar dan hak milik perusahaan yang emang dia daftarkan, nah itu kita ya cukup trust sih untuk daftarin merek kita ke orang itu. Oke, jadi gitu nih Mbak Sumi nih. Mungkin Mbak Sumi punya, boleh share juga Mbak Sumi kira-kira bisnisnya apa nih? Kayaknya menarik nih kalau Mbak Sumi juga punya bisnis yang pengen punya jadi bisnis franchise gitu ya. Oke, jadi banyak Syaratnya banget itu sih, Mbak. faktornya. Syaratnya mungkin cuma KTP sama logo doang sih. Kalau emang itu atas nama pribadi ya. Kalau atas nama perusahaan ya akta perusahaan, KTP pemegang saham semua, sama logonya sih. Oke, begitu menarik ya. Nah, yang kedua Pak dari Mas Naufal Iya. Amar Abdillah dari Ngedaging, Yang tim franchise-nya ada kedua, apa aja nih? ya tim franchise-nya ya cukup banyak sih ya, dari tim marketing, dari tim survei, dari tim operasional juga, sama tim opening. Tim Jadi opening cukup banyak dengan sih. tim marketing berbeda Pak? Berarti memang ada Beda-beda. yang Marketing ngurusin, kan yang urusin marketing sendiri. Tim operasional itu yang opening itu yang urusin ketika opening store-nya. Dari si franchisor ini udah deal sampai store itu buka sih. Oke, jadi mungkin sekarang bisa jelasin Pak proses. Jadi ketika pertama kita ketemu dengan tim, pasti nih marketing teman-teman juga pasti kan nanya nih kenapa ada tim ini, tim itu kan, fungsinya masing-masing deh Pak. Kalau kita ketemu Pak Robert gitu, kita ketemukan dengan tim marketing berarti untuk menjelaskan secara detail bisnisnya seperti apa. Betul. Ya, Lalu dari tim marketing kita oper ke tim operasional sih. Ntar dari tim operasional sebenarnya berhubungan semua sih, sampai ke admin holding juga, karena kan berhubungan dengan bahan baku, pengiriman. Jadi dari setelah terus kita ada tim opening yang urusin ownernya, ntar kayak renovasinya gimana, terus kapan jadwal trainingnya, kapan jadwal soft openingnya, kapan jadwal grand openingnya, sampai pengurusan marketingnya kayak marketing toolsnya, dari brosur, banner, dan lain-lain sih Mbak. Masih banyak sebenarnya. Oke. Jadi kurang lebih mungkin teman-teman bisa nanya lebih detail gitu ya ke Pak Robert gitu ya. Di sini ada info kontaknya Pak Robert nih, bisa langsung dicat dulu aja Pak ya. Mungkin teman-teman juga pengen nanya gitu. Tim seperti apa sih yang mungkin harus dibentuk Pak untuk kita bilangnya untuk bisnis franchise gitu ya, dari tim marketing, operasional, opening, tadi apa lagi Pak, admin gitu ya, untuk ngurusin pendaftaran juga mungkin akan dikirim ke Palembang di tokonya di mana gitu, kurang lebih tuh seperti itulah ya prosesnya. Menarik banget sih sebenarnya. Ternyata kompleks juga ya bisnis franchise ini ya, tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah kepikiran mau bisnis franchise kah di sini, mungkin angkat tangan boleh. Jadi karena juga tahu nih kira-kira dari sini, banyak juga ternyata yang pengen bisnis franchise gitu ya. Nah, mungkin ini sudah 1,5 jam sih kita ngobrol gitu ya. Mungkin teman-teman ada lagi kah pertanyaan yang, ada yang raise hand Pak. Nanggiri, Mas Nanggiri Adam, raise hand dia nih. Kayaknya dia memang pengen bisnis franchise. Mas, kita doakan semoga Mas Adam ini bisnis franchise atau yang lagi direncanakan bisnis franchise bisa berjalan ya. Kalau mungkin butuh masukan dari Pak Robert, boleh loh Pak Robertnya dihubungi gitu ya. Pak Robert boleh. Nanti share juga Pak, mungkin teman-teman bisa hubungin LinkedIn kah atau Instagram kah untuk ngobrol gitu ya, untuk saling. Karena kan teman-teman bisa lihat ini bukti nyata bahwa dari pandemi bukannya down gitu, tapi bangkit secara perlahan sampai sekarang punya 61 outlet. Akan soon buka di mana lagi nih Pak, Ngedaging Pak? Di Lampung ya nanti. Di Lampung, baik. Iya. Mungkin tadi yang Palangkaraya belum ada Pak, Palangkaraya? Belum. Teman-teman mungkin ada di Palangkaraya berniat untuk bisnis ngedaging sama Pak Robert, boleh loh. Ya. Iya. Siapa tahu kan Pak, kita melebarkan networking di sini juga, teman-teman juga dapat pengalaman gitu ya, bisa belajar dari Pak Robert yang bikin franchise sampai 61 outlet sekarang gitu ya. Dan juga nih Mbak Harumi juga akan sharing juga mengenai legalitasnya. Jangan lupa tanya-tanya ke Mbak Harumi, legalitas seperti apa atau yang disiapkan seperti apa. Karena kontrak hukum, kalau balik lagi kontrak hukum bisa bantu itu semua gitu ya Mbak Harumi ya.
Ya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang butuh pelayanan legalitas nih, baik itu dari pendirian badan usaha, kemudian dari HKI-nya, atau mungkin mau membuat suatu kontrak, itu kontrak hukum bisa bantu. Tapi mungkin lebih lengkapnya bisa visit di website kita di www.kontrakhukum.com. Oke, menarik. Mbak Harumi, kayaknya ini mungkin last questions untuk kita di sesi yang ini. Ini untuk Mbak Harumi dari Mbak Sumi. Mbak Harumi, biasanya tantangan seperti apa yang dialami oleh klien yang pernah mengurus perizinan franchise dan atau HKI via kontrak hukum? Dan solusinya bagaimana yang dibantu oleh teman-teman dari kontrak hukum? Oke, untuk tantangannya memang karena kita ini sifatnya digital, tidak tatap muka, jadi memang segala dokumen yang kita butuhkan untuk mengurus legalitas itu dikirimnya via online. Nah, kadang memang tantangannya lebih kepada ternyata klien ini juga masih belum mengurus NPWP nih misalnya. Sedangkan untuk membuat legalitas yang satu, dia dibutuhkan NPWP misalnya. Nah, itu akhirnya harus ada layanan lain lagi juga yang harus dibutuhkan ketika dia mengurus layanan yang satu. Nah, kalau dari segi merek itu memang sifatnya karena kita first to file, jadi siapa yang lebih dahulu daftar dia yang berhak atas merek tersebut. Kadang juga ditemukan beberapa klien yang ternyata mereknya ini sama nih, memiliki kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar, tapi dia sendiri sebagai klien kekeh pengen pakai merek tersebut gitu. Jadinya nggak mau diganti, akhirnya kita melakukan proses sebagaimana mestinya ya, yaitu dengan mengajukan keberatan atas keputusan dari DJKI. Dan akhirnya kita melampirkan alasan-alasan kita mengapa menurut kita merek ini berbeda dengan merek yang sudah terdaftar. Nah, mungkin tantangannya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, prosesnya jadi lebih lama. Yang mungkin tadinya bisa cepat selesai karena kita mereknya ini ditolak oleh DJKI, akhirnya kita harus mengajukan keberatan, atau mungkin nanti kalau misalnya ditolak lagi kita mengajukan banding. Nah, sampai merek kita ini bisa di-ACC oleh DJKI, nah tentunya prosesnya akan lama. Karena benar seperti yang tadi Pak Robert juga katakan, kalau proses normalnya untuk merek keluar aja butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu yang prosesnya itu lancar, tidak ditolak mereknya dan tidak ada kesamaan dengan merek yang lain. Lamanya itu adalah di mana kita harus menunggu sertifikat mereknya itu keluar. Nah, kalau misalnya ditemukan kasus-kasus di mana merek kita ini ditolak, terus ada proses-proses keberatan, proses banding dan segala halnya, itu tentu akan lebih lama lagi dari 2 tahun. Gitu sih tantangan untuk klien. Jadi tipsnya kalau kita mau membuat suatu merek harus buat yang seunik mungkin, sebeda mungkin, dan kalau bisa dilakukan cek dulu di situs DJKI untuk memastikan bahwa merek itu belum ada yang punya. Gitu. Jadi prosesnya nanti pas kita mau mengajukan pendaftaran akan lebih lancar. Oke, jadi sebenarnya solusinya juga bisa dibantu dengan kontrak hukum gitu ya, dengan tadi ada penolakan, bisa dibantu dengan proses-proses selanjutnya, dan juga dokumen-dokumen selanjutnya juga bisa diminta juga gitu ya. Dan teman-teman juga intinya adalah bisa memikirkan dari segi ini kali Mbak ya, upgrading menu mungkin gitu ya, inovasi lagi. Jadi serahkan ke kontrak hukum, yang bisnis jalankan bisnisnya gitu ya. Nah, kurang lebih gitu lah ya antara sinerginya si owner, entrepreneur sama kontrak hukum tuh gitu ya kurang lebih ya Mbak ya. Betul. Menarik banget. Nah, teman-teman, udah 1,5 jam nggak kerasa kita ngobrol sama Pak Robert sebagai pelaku bisnis yang franchise, gitu ya, gimana ups and downs-nya beliau, sampai akhirnya punya 61 outlet, gitu ya, persiapannya nggak mudah, dan juga Mbak Arumi, dari segi konsultan hukumnya di sini, bisa memberikan sebuah pengalaman atau pengetahuan lebih untuk kita, gimana teman-teman pengen bikin bisnis franchise. Tapi sayangnya waktunya kita terbatas, gitu. Mungkin dari Pak Robert sama Mbak Harumi sebelum aku tutup acaranya mungkin ada kayak closing remarks kali ya untuk teman-teman di sini untuk bisnis franchise-nya. Dari siapa duluan nih? Pak Robert duluan boleh? Selaku pelaku bisnis untuk teman-teman di sini. Oke. Apa tadi Mbak? Sorry. Closing remarks. Jadi lebih ke teman-teman gimana nih? Lebih ada yang punya planning nih pasti Pak. Kalau tadi kita baca kan kayaknya ada yang punya planning bikin bisnis franchise gitu ya, Mas Adam tadi.
Nah, untuk teman-teman sendiri closing remarks-nya, Pak. Oke, mungkin kalau dari saya sih untuk bikin brand dan bikin franchise mungkin lebih ke pendaftaran brand sama siapkan semua legalitasnya dan juga sistem keuangan yang benar lah. Jadi biar ketika ditanya sama orang juga bisa jawab dengan baik dan ada datanya. Terus dari segi tim juga harus dipersiapkan agar ketika mau open franchise pun nggak kelabakan sih. Kalau udah kelabakan dimarahin orang, nggak enak juga jadinya. Oke. Lanjutnya Pak, udah itu aja Pak untuk teman-teman. Berarti kurang lebih mempersiapkan semuanya gitu ya. Jadi seketika ditanyain sudah punya jawabannya dan dibantu gitu ya. Jadi planningnya jelas gitu ya Pak. Jadi sebagai franchiser pun ketemu Bapak atau ketemu franchise itu tidak bingung dan pasti dijanjikan ya segala macam bentuk planning usahanya jelas gitu ya. Iya betul. Oke, kalau dari Mbak Harumi closing remarks untuk teman-teman sekarang? Oke. Kalau dari sisi legalitas sih mau menekankan saja bahwa legalitas itu penting meski usaha kita masih tergolong mikro dan kecil. Nah, apalagi untuk bisnis usaha franchise yang paling penting itu adalah hak merek, di mana kita harus memastikan bahwa merek yang dimiliki oleh franchiser itu sudah resmi terdaftar dan ada sertifikatnya. Kemudian setiap kita buat kerjasama dengan pihak-pihak, baik itu franchiser dan franchisee, atau mungkin nanti dengan supplier, itu harus dibuat dalam suatu perjanjian. Jadi tujuannya juga untuk meminimalisir resiko atau mungkin sengketa yang mungkin terjadi ke depannya. Jadi kalau misalnya ditanya mana dulu nih, legalitas dulu atau buka usaha dulu, ya kalau bisa sih dijalankan berbarengan ya, sebelum kita siapkan modal untuk usaha, tapi jangan lupa kita juga menyiapkan modal untuk mengurus legalitasnya, karena itu juga merupakan salah satu hal yang penting. Oke, baik. Oke, berarti terima kasih untuk Pak Robert, Mbak Harumi juga pada siang hari ini sampai jam segini, 1,5 jam kita udah ngobrol panjang lebar. Semoga teman-teman jadi tambah pengetahuannya ketika mau bisnis franchise, dan jangan lupa juga laporan keuangannya juga dirapikan tadi pagi di acara berikutnya Pak Robert dan Mbak Harumi gitu ya. Sampai ketemu lagi, dan aku mungkin ada pertanyaan, ada tambahan informasi untuk teman-teman di sini. Kalau tadi Pak Robert sudah Pak Robert, Mbak Harumi, bye-bye, thank you. Terima kasih, kita ketemu lagi di acara Jurnal Entrepreneur berikutnya ya Pak. Terima kasih Pak Robert, hati-hati di jalan. Oke. Iya, makasih. Teman-teman, tadi Pak Robert sudah nyinggung tentang laporan keuangan. Salah satunya adalah pakai jurnal. Mungkin teman-teman yang penasaran jurnal kerjanya seperti apa dan bisa membantu bisnis seperti apa, teman-teman bisa daftarkan dirinya di live demo jurnal barengan sama kita di sini. Silakan daftarkan dirinya di sini, dan juga nanti kita ketemu di acara live demo jurnal gitu ya. Jangan lupa nanti kita juga akan kirimkan email, teman-teman bisa daftar kemana. Dan yang terakhir adalah mengenai informasi yang aku bagikan dari teman-teman kontrak hukum nih, bahwa di sini teman-teman kontrak hukum di sini punya informasi yang dimana, sebentar, aku tadi dikasih Mbak Melinda. Nah, baru aja meluncurkan produk download gratis template perjanjian untuk perjanjian berikut. Perjanjian investasi, kerja waktu tertentu, pemasukan barang, perjanjian distributor. Jadi teman-teman bisa langsung aja download di free.kontrakhukum.com. Di sini teman-teman bisa mendapatkan template-nya. Dan kalau teman-teman pengen nanya lebih lanjut, langsung aja Mbak Melinda boleh bantu, kontaknya bisa di chat di kolom chat aja. Teman-teman kontrak hukum bisa membantu persiapan legalitas usahanya teman-teman gitu ya. Dan akhir kata, terima kasih dari Carla. Kita ketemu lagi di acara Jurnal Entrepreneur berikutnya. Nanti terima email, ada kita mau sebarkan survei. Kira-kira next-nya kita mau bahas tentang apa. Dan sehat selalu teman-teman. Kasus semakin meningkat, tapi jangan lupa untuk prokes kesehatan, dan juga yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Sampai jumpa teman-teman. Selamat sore. Itlah sendiri adalah sebuah brand makanan. Kita menjual food and beverage, tapi kita memfokuskan pada nasi box, di mana satu box ini terdiri dari nasi, telur goreng, sama ayam goreng dengan 3 balutan saus. Model bisnis kita lebih ke fast food, kita bukan junk food, jadi kita lebih efisien, lebih cepat, dan model bisnis kita lebih ke deliveries and also dine-in.
kalau dari itulah kita mulai dari food delivery-nya sendiri, kita bergantung terhadap GrabFood, terhadap Gojek, terhadap GoFood. Terus kita juga menggunakan sistem jurnal untuk semua accounting kita. Jadi mulai dari finance sampai ke sistem accounting kita semua udah berhubungan langsung karena jurnal juga connect ke sistem POS kita yaitu Mokapos. Fitur yang kita pakai untuk jurnal sendiri sih sangat spesifik ya, kita menggunakan sistem accountingnya, jadi mulai dari profit and loss data, terus semua data sih, mostly bahkan perhitungan untuk bahan, stok, COGS, semua itu kita sangat bergantung terhadap jurnal. Makanya itu sangat memudahkan kita ketika membuat laporan. Laporan dari jurnal yaitu yang keluar adalah kita sebutnya P&L, which is profit and loss. Kita bisa menentukan berapa persen yang bisa kita gunakan untuk kedepannya sebagai budget marketing seperti itu. Hanya jurnal membantu kita banget dalam hal mendata semua accounting kita, pemasukan, pengeluaran, bahkan ke detail sampai ke petty cash, that kind of thing.